Saudara Wei, tidakkah kau akan mempertimbangkannya lagi jika kita benar-benar memulai ujian? Dengan begitu banyak orang yang terlibat, tidak mungkin untuk menyesalinya. Zuo Dan masih sedikit khawatir saat ini. Ia menatap Wei Hong dan menasihati lagi. Apakah menurutmu masih ada kemungkinan untuk menyesal? Sekarang Wei Hong tersenyum tipis, menatap pilar kristal di depan istana pangeran, lalu menatap Chen Xiaoyu yang berdiri di samping, dan mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, semua orang di depan rumah pangeran mendengar bahwa Sekte Fengjian dan Sekte Tianya yang datang untuk bertaruh, dan mereka semua menunjukkan sedikit ketertarikan. Semua orang telah mendengar tentang Wei Hong, terutama saat dia bertarung dengan orang lain di luar rumah badan, yang juga membuat Wei Hong agak terkenal. Jadi pemuda ini adalah Wei Hong. Namun, dilihat dari kultivasinya, dia hanya seorang seniman bela diri tingkat 6. Sepertinya dia memang sehebat itu. Omong kosong, jika kultivasinya tinggi, lalu mengapa Chen Xiaoyu mau bertaruh dengannya? Chen Xiaoyu ini benar-benar tercela. Haha, Sekte Fengjian dan Sekte Hanshi-nya berhubungan baik, jadi wajar saja dia ingin melampiaskan amarahnya. Mendengar pembicaraan orang-orang ini, wajah Chen Xiaoyu menjadi jelek. Namun, berpikir bahwa jika Wei Hong gagal, tangan kanannya akan lumpuh, tatapan menyeramkan melintas di matanya. Dia menatap Wei Hong dan berteriak dingin, "Nak, kamu tidak takut? Takut? Aku takut kamu akan menyesalinya nanti." Wei Hong menatap Chen Xiaoyu seolah-olah dia sedang menatap orang mati, dan berkata dengan ringan. "Aku rasa kamu tidak akan bisa meledakkan pilar kristal itu nanti, jadi bagaimana mungkin kamu masih bisa berkata seperti itu?" Chen Xiaoyu melihat ekspresi percaya diri Wei Hong, dan meskipun dia diam-diam merasa ada yang tidak beres, dia merasa lega ketika memikirkan kekuatan Wei Hong, dan berkata dengan keras. Wei Hong berhenti menatap Chen Xiaoyu dan melangkah di depan pilar kristal, menatap pilar kristal yang hampir sama dengan yang digunakan untuk ujian murid inti Sekte Tianya. Namun, Wei Hong tidak berani ceroboh, karena dia baru saja mendengar apa yang dikatakan Zuo Dan, bahwa hanya 10 orang yang lulus ujian kali ini. Aku ingin melihat seberapa sulit pilar kristal ini. Wei Hong mencibir dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia mengedarkan energi bela dirinya dan bersiap untuk menyerang. Tetapi pada saat ini, pintu rumah pangeran terbuka dengan suara berderit. Wei Hong sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat 4 orang berjalan di depan, dia sedikit mengernyit. Dia tidak bereaksi, tetapi yang lain berkata dengan suara putus asa, "Itu Meng Wuqing, dia benar-benar peri di bumi." Jadi dia Meng Wuqing. Wei Hong menatap wanita berpakaian putih itu. Meskipun ada senyum di wajahnya, dia tampak tak terjangkau, seperti peri dari istana bulan yang berjalan ke arahnya. 3 orang di sampingnya, Wei Hong, juga bisa merasakan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, tetapi dia hanya terkejut. Kemudian, Wei Hong menarik pandangannya dan, pada saat yang sama, dengan gila-gilaan mengedarkan energi bela dirinya dan meninju kolom kristal dengan keras. Tinju emas itu menghantam pilar kristal dengan keras, lalu Wei Hong menarik tinjunya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Ini cukup menarik." Saat Wei Hong meninju, hanya cahaya biru muda yang terlihat, yang dengan cepat melonjak ke atas, tetapi berhenti di batas 75. Melihat hasil ini, Chen Xiaoyu tertawa, "Nak, sekarang kamu harus memenuhi janjimu." "Apakah kamu begitu lemah?" Shen Xuan menatap Wei Hong, menggelengkan kepalanya sedikit, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Ekspresi kekecewaan terpancar di wajah Zuo Dan saat ini, tetapi kemudian ekspresi khawatir terpancar di wajahnya. Dia membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pada saat ini, yang lain juga menggelengkan kepala dan mendesah. Sayang, dia masih muda. Bisa mencapai 75 tahun sebenarnya sudah cukup bagus. Namun, dia masih pemarah. Jika dia kehilangan tangan kanannya kali ini, aku khawatir dia akan benar-benar tidak berguna di masa depan. Ya, negeri uji akhirnya melahirkan seorang jenius, tapi dia disia-siakan seperti ini. Saat semua orang berdiskusi, mereka semua menunjukkan sedikit rasa penyesalan terhadap Wei Hong. Namun, mata Zhang Wuchen kali ini memancarkan ketidakpedulian. Dia menatap Wei Hong di kejauhan seolah-olah sedang melihat orang mati, dan berkata dengan ringan, "Mengira bahwa kamu bersinar di prefektur badan dan mengira bahwa kamu dapat datang untuk berpartisipasi dalam festival seni bela diri benar-benar mencari kematian." Pada saat ini, senyum aneh muncul di mata Meng Wuqing. Dia menatap Wei Hong, yang masih diam, dengan penuh minat. Ketika Meng Wuqing baru saja keluar, dia sebenarnya menggunakan sedikit ilusi, tetapi Wei Hong sama sekali mengabaikannya, membuatnya merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu.
Pilar kristal ini berbeda dengan pilar kristal Sekte Tianya. Dapat dikatakan bahwa ketika kamu ingin menghancurkannya dengan kekuatan kasar, ada jejak kekuatan yang menghalangimu. Meskipun aku hanya menggunakan sepertiga dari kekuatanku, sepertiga kekuatanku ini bahkan tidak mencapai 80%. Tampaknya ada semacam trik di dalamnya. Wei Hong menatap pilar kristal di depannya, berpikir dalam hati, dan berpikir dalam hati. Jika orang lain mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, mereka mungkin akan menundukkan kepala. Bahkan Meng Wuqing dan yang lainnya, dengan hanya 30% kekuatan mereka, tidak akan mampu mencapai efek ini. Namun, kesunyian Wei Hong membuat Chen Xiaoyu berpikir bahwa Wei Hong takut. Melihat kakak laki-lakinya yang tidak jauh dari sana, Chen Xiaoyu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berlari ke Zhang Wuchen. Pada saat yang sama, dia berkata dengan hormat kakak laki-laki Chen, karena Wei Hong telah kalah, sepertinya dia belum siap untuk memenuhi taruhan. Silakan bergerak. Zhang Wuchen tidak menolak saat ini. Dia berjalan perlahan ke Wei Hong dan berkata dengan tenang karena kamu kalah, kamu harus membayar harganya. Setelah selesai berbicara, Zhang Wuchen tiba-tiba menyerang, menggunakan jarinya sebagai pedang, dan sebenarnya bersiap untuk melumpuhkan Wei Hong secara langsung. Serangan tiba-tiba itu membuat wajah Zuo dan sedikit berubah. Melihat Wei Hong yang masih linglung, dia berteriak keras saudara Wei, hati-hati. Awalnya, Wei Hong hendak menyerang lagi, ingin menguji seberapa jauh dia bisa memukul dengan kekuatan terbesarnya, tetapi pada saat ini, dia merasakan sedikit bahaya, dan teriakan Zuo dan juga membuat wajah Wei Hong sedikit berubah. Gulungan, Wei Hong tiba-tiba berbalik, dan melihat energi pedang, dia meninju dengan keras, menghancurkan energi pedang itu sepenuhnya. Melihat Wei Hong telah dengan mudah mematahkan energi pedangnya, ekspresi Zhang Wuchen berubah dingin, dan dia berkata dengan ringan, kamu cukup mampu. Karena kamu tidak tahu malu, aku akan menghajarmu, dan kemudian melumpuhkan tangan kananmu. Begitu Zhang Wuchen selesai berbicara, sebilah pedang panjang langsung diambil di tangannya. Saat pedang panjang itu keluar dari tangan Zhang Wuchen, auranya berubah, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan pedang panjang itu. Lapisan kabut memenuhi udara, dan semua orang tampaknya mendengar suara energi pedang itu. Itu memang 5 poin niat pedang. Terlebih lagi, niat pedang Zhang Wuchen ini telah mencapai tingkat di mana dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Meng Wuqing menatap Zhang Wuchen di depannya dengan sedikit keterkejutan dan berkata dengan lembut. Wuqing, jika kamu bertarung dengan Zhang Wuchen, berapa peluangmu untuk menang? Mata Chen Bitian berkilat dengan tatapan membara, dan semangat juang melonjak di sekujur tubuhnya. Dia menatap Meng Wuqing dan bertanya dengan suara yang dalam. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam 50 gerakan, kata Meng Wuqing sambil tersenyum. Shen Xuan menatap Meng Wuqing dalam-dalam. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Meng Wuqing. Setelah 50 gerakan, Zhang Wuchen pasti akan kalah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Meng Wuqing telah mencapai level ini. Shen Xuan, karena para tetua sekte Anda optimis tentang Wei Hong, saya pikir jika Chen Bitian ingin membasminya, Anda harus menghentikannya. Meng Wuqing menatap Zhang Wuchen yang hendak menyerang, lalu berbalik untuk melihat Shen Xuan dan berbicara. Ketiganya tidak bermaksud menghentikan Zhang Wuchen, tetapi hanya bersiap untuk menyelamatkan nyawa Wei Hong. Kecuali mereka bertiga, yang lainnya juga tercengang oleh momentum Zhang Wuchen. Tidak seorang pun mengira bahwa, pada saat yang sama, melihat Wei Hong, mereka juga sedikit menggelengkan kepala. Kali ini, Wei Hong mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, mata Wei Hong menunjukkan sedikit keterkejutan saat ini, dan semangat juangnya melonjak di sekujur tubuhnya. Dia tertawa dalam hatinya, ternyata itu adalah niat pedang 5 poin. Kali ini, aku dapat menggunakan niat pedang ini untuk membiarkan niat pisauku langsung menembus. Setelah mengatakan ini, Xie Tian muncul di tangan Wei Hong. Dia menatap Zhang Wuchen di depannya dan tertawa, tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Karena kamu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Setelah selesai berbicara, aura Wei Hong tidak lagi tersembunyi sama sekali. Jika dikatakan bahwa Zhang Wuchen memusatkan semua niat pedangnya ke satu titik, seperti pedang tajam, maka Wei Hong saat ini sangat sombong, dan seluruh tubuhnya seperti pisau, sangat kuat. Dia sepenuhnya menunjukkan niat pedang puncak 4 titik, dan berhadapan dengan niat pedang 5 titik milik Zhang Wuchen, dia sama sekali tidak dirugikan. Kekuatan seniman bela diri tingkat 7 juga meledak sepenuhnya, menyebabkan semua orang kembali membatu. Apakah ini kekuatan Wei Hong yang sebenarnya? Zuo dan bergumam pada dirinya sendiri saat melihat Wei Hong berubah menjadi orang yang berbeda dan benar-benar terkejut. Satu pedang mengguncang angin dan awan. Mendengar kata-kata arogan Wei Hong,
Zhang Wuchen tidak tampak marah atau kesal, tetapi tenang seperti biasa. Dengan teriakan dingin, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan dengan pedang Zhang Wuchen, mereka berubah menjadi satu titik, dan cahaya putih menusuk ke arah tenggorokan Wei Hong. Para pendekar pedang berusaha membasmi dengan satu serangan, tetapi Wei Hong sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi serangan Zhang Wuchen. Dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan, pada saat yang sama, menebas dengan keras dengan pukulan seperti kapak gunung. Merusak. Dengan teriakan dingin, Wei Hong dengan mudah mematahkan pedang Zhang Wuchen yang sangat menakutkan, tetapi momentum pedang itu tidak berkurang, dan cahaya yang tersisa menebas ke arah Zhang Wuchen. Zhang Wuchen berteriak dingin, dan menusuk pedang panjang di tangannya dengan ringan, dengan mudah menghancurkan cahaya pisau Wei Hong. Kemudian, tabrakan kedua pedang dan konfrontasi antara niat pedang dan niat pisau membuat semua orang terpesona sejenak. Wei Hong, yang berada di awan, memiliki ekspresi yang sangat dingin saat dia merasakan niat pedang Zhang Wuchen. Meskipun dia dikalahkan sementara oleh niat pedangnya, dia mampu bertahan selangkah demi selangkah. Zhang Wuchen menjadi semakin takut saat pertarungan berlangsung. Anak ini benar-benar meremehkannya. Zhang Wuchen juga menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak akan terus bergumul dengannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Wei Hong dalam waktu singkat dengan kekuatannya, maka Sekte Pedang Angin akan benar-benar dipermalukan. Aku tidak menyangka Wei Hong bisa bertahan melawan Zhang Wuchen begitu lama. Chen Bitian melihat pertarungan yang semakin sengit antara keduanya dan menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu berkata dengan lembut. Aku tidak menyangka, kupikir kekuatannya sedikit lebih kuat dariku. Namun, aku tidak pernah menyangka dia akan sekuat itu. Meng Wuking juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Lebih baik jangan biarkan mereka bertarung. Festival seni bela diri akan segera dimulai. Jika mereka terus bertarung, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Kata Shen Xuan sambil melihat pertarungan sengit antara keduanya. Mendengar perkataan Shen Xuan, Meng Wuking mengangguk pelan, dan tiba-tiba tangannya bertepuk di antara mereka berdua. Saat dia bergerak, langkah kakinya dengan ringan menginjak tanah, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan mereka berdua. Ketika Meng Wuking menyerang, Wei Hong juga merasakan sedikit bahaya dan mundur dengan kasar. Zhang Wuchen melakukan hal yang sama. Namun, karena niat pedang dan pisau dari kedua pria itu, mereka saling bertikai dan langsung menghancurkan serangan Meng Wuking. Ketika Meng Wuking berdiri di antara mereka berdua, dia masih tersenyum. Dia menatap Wei Hong dan Zhang Wuchen dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak tahu apakah kalian berdua bisa membantuku dan membiarkan masalah ini berakhir di sini. Nak, aku akan berbaik hati pada Meng Wuking hari ini dan lupakan saja taruhannya. Setelah mendengar perkataan Meng Wuking, Zhang Wuchen merenung sejenak, tatapan membasmi melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin. Haha, kaulah yang selalu mengambil inisiatif. Aku hanya dipaksa untuk membela diri. Lagi pula, aku tidak ingin bertarung denganmu. Wei Hong sama sekali tidak peduli dengan niat membasmi Zhang Wuchen. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berbicara. Mendengar mereka berdua melangkah mundur, Meng Wuking juga menunjukkan senyum di wajahnya, tetapi kemudian, senyum di wajahnya membeku. Wei Hong berbalik dan menatap Chen Xiaoyu yang berdiri di sebelah kiri. Dia tertawa dan berkata dengan keras, selanjutnya, giliranmu untuk memenuhi taruhan. Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan terkejut Chen Xiaoyu, Wei Hong sekali lagi melangkah di depan pilar kristal, dengan gila-gilaan mengalirkan energi bela dirinya, dan bahkan meninju dengan kedua tinjunya. Semua partikel dantian sebenarnya dipegang di tangan Wei Hong. Ketika dia melihat bahwa cahaya biru muda telah kembali ke titik awal, Wei Hong berteriak dengan marah, hancurkan untukku. Setelah Wei Hong meraung marah, seluruh kekuatannya meledak dari tinjunya. Pada saat ini, Wei Hong sama sekali tidak menyembunyikan kekuatannya. Dia memukul pilar kristal itu dengan kedua tinjunya dengan keras. Benturan keras itu membuat semua orang lengah. Beberapa penonton dengan basis kultivasi yang lebih lemah sangat terkejut hingga telinga mereka mulai berdenging. Yang mereka lihat hanyalah cahaya biru muda. Setelah tinju Wei Hong menghantam, cahaya biru muda itu tiba-tiba melesat ke atas tanpa jeda dan langsung menembus angka 80. Namun, jika hanya ini, semua orang pasti akan terkejut. Namun, segera setelah itu, cahaya biru muda itu tidak berhenti sama sekali. Bagaimana kekuatannya bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Zhang Wuchen, yang baru saja bertarung dengan Wei Hong, kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara putus asa. Belum lagi Zhang Wuchen,
Bahkan Meng Wuqing dan Chen Bitian saling memandang dengan tatapan serius di mata mereka. Kekuatan yang baru saja meletus dari Wei Hong membuat mereka merasakan sedikit bahaya. Ketika mereka berdua melihat cahaya biru muda yang melesat ke atas lagi, mereka juga menunjukkan sedikit ketertarikan. Tahukah kamu, sejak festival bela diri diadakan, hanya sedikit yang berhasil mencapai 100 di kolom kristal selama bertahun-tahun. Bahkan penggemar piano 5 tahun lalu hanya berhenti di angka 95. Oleh karena itu, mereka berdua menatap cahaya biru muda yang muncul tanpa berkata apa-apa. Kedengarannya panjang, tetapi sebenarnya sangat cepat. Cahaya biru muda itu menembus angka 90 dalam waktu kurang dari 2 detik. Namun, cahaya itu tetap tidak berhenti. Semua orang di tempat kejadian menahan napas dalam keheningan total, menatap kosong ke arah cahaya biru muda itu. Wah, apa yang terjadi selanjutnya begitu aneh sehingga semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka hanya melihat bahwa ketika cahaya biru muda mencapai 100, cahaya itu masih penuh dengan kekuatan. Dengan suara tabrakan, cahaya biru muda itu terbang lurus ke langit. Saat cahaya itu melesat keluar, pilar kristal itu tampaknya telah kehilangan penyangganya dan hancur berkeping-keping. Apa? Penonton terkesiap dan memandang Wei Hong seolah-olah dia monster, karena, sejak festival bela diri didirikan 100 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang pernah secara langsung menguji dan menghancurkan pilar kristal. Anda tahu, bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi sekte bela diri tidak dapat menghancurkan pilar kristal. Seberapa kuat kekuatan orang pembawa sial ini tiba-tiba seseorang di kerumunan mulai mengumpat. Meng Wuqing tampak terkejut dengan pemandangan di depannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mencapai 93. Namun, kekuatan pria di depannya begitu kuat sehingga pilar kristal tidak dapat menahannya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini berarti kekuatan Wei Hong lebih kuat darinya? Bukan hanya Meng Wuqing yang tidak percaya, bahkan Chen Bitian dan Shen Xuan menatap Wei Hong dengan tatapan kosong. Jelas, mereka masih terkejut dengan apa yang telah Wei Hong lakukan pada mereka, dan untuk sesaat, mereka belum pulih. Pada saat ini, mata Zhang Wuchen bersinar dengan niat membasmi. Apakah anak ini baru saja menyembunyikan kekuatannya? Zhang Wuchen bergumam dalam hatinya. Wei Hong tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Chen Xiaoyu, yang sudah tercengang. Dia mencibir, "Chen Xiaoyu, aku bersedia menerima kekalahan. Apakah kamu ingin menyelesaikannya sendiri atau membiarkanku melakukannya?" Mendengar teriakan Wei Hong, Chen Xiaoyu tiba-tiba bereaksi. Sekilas ketakutan melintas di wajahnya, tetapi kemudian dia berteriak keras, "Aku tidak kalah. Kamu tidak mencapai ujian sama sekali di waktu pertama, dan kamu langsung merusak kolom kristal kali ini, jadi, kamu kalah, kamu kalah." Setelah mendengar kata-kata Chen Xiaoyu, tiba-tiba muncul sedikit ejekan di antara kerumunan. Bahkan ekspresi Zhang Wuchen sedikit dingin. Jelas, kata-kata Chen Xiaoyu di siang bolong merupakan aib bagi sekte Fengjian. Pada saat ini, Wei Hong dengan ringan mengejek, "Aku belum pernah melihatmu begitu tak tahu malu. Karena kamu bersedia menerima kekalahan, maka kamu harus melakukan taruhan." Saat Wei Hong berbicara, dia bergerak ke arah Chen Xiaoyu lagi. Pada saat ini, ekspresi ketakutan melintas di wajah Chen Xiaoyu. Dia menoleh dan menatap Zhang Wuchen di kejauhan, berteriak, "Saudaraku, selamatkan aku." Zhang Wuchen juga menggelengkan kepalanya sedikit saat ini. Jika Wei Hong melumpuhkan Chen Xiaoyu hari ini, maka Fengjian akan kehilangan muka. Pada saat ini, Meng Wuqing dan Chen Bitian juga berdiri, berjalan di depan Wei Hong, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wei, lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakan perseteruan. Lupakan saja masalah ini." Benar sekali, Wei Hong, situasi keseluruhan lebih penting. Lupakan saja masalah ini. Shen Xuan juga berdiri saat ini, menatap Wei Hong dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan lembut. Ketiganya mengira jika mereka bertanya, Wei Hong akan setuju. Namun, kata-kata Wei Hong membuat mereka bertiga tampak jelek. "Saya bersedia menerima kekalahan. Bukankah itu yang baru saja dikatakan Chen Xiaoyu? Saya tidak sehebat orang ini. Saya hanya perlu melumpuhkan tangan kanannya." Wei Hong menatap ketiga orang itu dengan pandangan merendahkan, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia melangkah maju, menggunakan tangan kanannya sebagai cakar untuk meraih Chen Xiaoyu. "Beraninya kau?" Melihat Wei Hong benar-benar beraksi di depannya, Zhang Wuchen menunjukkan sedikit amarah di wajahnya. Dia berteriak keras dan langsung menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung menusuk Wei Hong. Mendengus. Mengenai cahaya pedang di belakangnya, Wei Hong benar-benar melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang.
Dia sama sekali tidak memperhatikan cahaya pedang di belakangnya. Di bawah tatapan Chen Xiaoyu yang sedikit ketakutan, cakar naga yang muncul dari tangan kanannya langsung mencengkeram lengan kanan Chen Xiaoyu. Retakan. Dengan suara keras, Wei Hong benar-benar merobek lengan kanan Chen Xiaoyu. Pada saat ini, cahaya pedang Zhang Wuchen juga menghantam Wei Hong dengan keras. Ledakan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam punggung Wei Hong, seolah-olah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Namun, ketika cahaya pedang itu menghilang, Wei Hong keluar tanpa cedera. Chen Xiaoyu meratap dan jatuh ke tanah, menatap bahu kanannya yang berdarah, dengan kebencian dan ketakutan di matanya. Tidak lebih dari itu, Wei Hong menatap Zhang Wuchen yang sedikit terkejut, seringai muncul di bibirnya, dan berkata dengan ringan. Hanya butuh waktu sesaat sejak Wei Hong mengambil tindakan hingga saat ia melumpuhkan Chen Xiaoyu. Saat Meng Wuqing bereaksi, kata-kata Wei Hong yang sedikit arogan terdengar jelas di telinganya. Chen Bitian dan Shen Xuan juga tampak sangat jelek. Wei Hong hanya menamparkan wajah mereka. Dasar bocah kurang ajar, beraninya kau terlibat dalam pertikaian internal saat festival bela diri tiba. Chen Bitian berteriak dingin, dan mengayunkan kipas kertas di tangannya dengan keras. 5 jarum perak menyerang Wei Hong dari 5 arah. Pada saat mengeluarkan senjata rahasia, sosok Chen Bitian sangat cepat, dan dalam satu tarikan napas, dia sudah berada di depan Wei Hong. Pada saat ini, kipas di tangannya seperti bilah tajam, menusuk tenggorokan Wei Hong dengan ganas. Chen Bitian tiba-tiba menyerang, dan Zhang Wuchen tidak hanya menonton, tetapi mengikutinya dari dekat. 5 titik niat pedang langsung ditampilkan olehnya, tetapi kali ini, Zhang Wuchen menggunakan kekuatan jiwa yang sangat kuat untuk memadatkan semua cahaya pedang menjadi 1 titik. Cahaya pedang emas itu seperti naga panjang, dan beberapa prajurit yang sedang menonton. Saat niat pedang ditampilkan, beberapa prajurit pedang dengan kultivasi rendah tidak dapat mengendalikan pedang panjang di pinggang mereka. Saat cahaya pedang ditampilkan, semua pedang panjang mengelilingi cahaya pedang dan langsung menuju Wei Hong. Haha, jadi ini si jenius dari festival bela diri terakhir. Ini benar-benar membuka mataku. Wei Hong melihat serangan keduanya tanpa rasa panik di wajahnya. Sebaliknya, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia tertawa. Ketika kelima jarum perak itu hendak menyerang Wei Hong, mereka dihalangi oleh niat pedang di samping Wei Hong. Xie Tian muncul di tangan Wei Hong dan menyerbu Xie Tian dengan panik. Wei Hong memancarkan aura yang kuat saat ini. Ketika Chen Bitian hendak datang, dia langsung didorong mundur oleh pedang Wei Hong. Setelah memaksa Chen Bitian mundur dengan 1 pedang, Wei Hong tidak berhenti sama sekali, dan mengejarnya dengan ganas dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia menebas lagi dengan pedang, memaksa Chen Bitian mundur. Pada saat ini, niat pedang Zhang Wuchen telah tiba di belakangnya. Keluar dari sini, momentum Wei Hong meningkat lagi, dan dia menebas dengan keras ke arah belakang. Benturan antara energi pedang dan niat pisau itu bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antara keduanya tadi. Di udara, energi pedang dan niat pisau itu meledak dengan hebat, seperti kembang api. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan para penonton langsung terpental ke belakang dan memuntahkan darah. Kekuatan yang mengerikan itu membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Mata Zhang Wuchen berkilat tak percaya, dan dia juga terkejut anak ini baru saja menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa begitu kuat? Zhang Wuchen mundur terus, meraung keras di dalam hatinya. Pada saat mundur, Zhang Wuchen mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Kali ini, Zhang Wuchen menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi Wei Hong memaksa Chen Bitian mundur terlebih dahulu, dan kemudian bertabrakan dengan Zhang Wuchen. Namun, yang satu sudah siap dan yang lain menanggapi dengan tergesa-gesa, tetapi Wei Hong yang lebih unggul. Tabrakan antara ketiga orang itu memperlihatkan pemenangnya dalam sekejap. Tatapan mata Zuo dan tampak kosong. Jika apa yang dia katakan di awal tentang membiarkan Wei Hong bersinar di festival seni bela diri hanyalah sebuah harapan, maka kekuatan Wei Hong tadi menunjukkan bahwa itu benar-benar mungkin. Bagaimana mungkin dia hanya seniman bela diri tingkat 7, tetapi dia benar-benar dapat melawan Chen Bitian dan Zhang Wuchen secara langsung tanpa mengalami kekalahan sama sekali. Benar sekali, bocah ini adalah Wei Hong dari Sekte Tianya. Saat itu di prefektur Badan, dia berani melawan Kong Ao yang lebih tua dari Sekte Hanshi dengan kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 5. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhasil mencapai seniman bela diri tingkat 7. Sungguh mengejutkan bahwa seorang prajurit tingkat 7 dapat bertarung melawan seorang prajurit tingkat 9 tanpa mengalami kekalahan.
Itu bukan kecelakaan. Sulit dipercaya. Anak ini benar-benar punya bakat luar biasa. Kerumunan orang gempar dan membicarakannya. Mendengar pembicaraan semua orang, wajah Chen Bitian memancarkan kemarahan. Dia tersenyum dingin dan hendak menyerang ketika dia dihentikan oleh Meng Wuking. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah, "Wuking, minggirlah. Saudara Chen, sekarang bukan saatnya untuk bertengkar. Lupakan saja." Senyum di wajah Meng Wuking telah lama menghilang. Setelah dia selesai berbicara dengan nada yang sedikit dingin, dia menatap Wei Hong dan berkata dengan ringan, "Karena taruhannya sudah berakhir, kamu harus meminta maaf dan mari kita akhiri di sini. Selain itu, saya sarankan kamu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Saya akui bahwa kamu sangat baik, tetapi jangan terlalu sombong. Jika tidak peduli seberapa berbakatnya kamu tidak akan bisa tumbuh dewasa." Mendengar kata-kata Meng Wuking yang terdengar seperti nasihat, mata Wei Hong berkilat mengejek. Niat pedang di matanya melonjak, dan dia langsung menghancurkan ilusi Meng Wuking dan berkata dengan nada menghina, "Idiot." Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan ke sisi lain, di mana Zuo dan hampir linglung. Wajah Meng Wuking tiba-tiba membeku, dan yang lainnya tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Meng Wuking tertegun cukup lama sebelum dia mengerti apa yang dikatakan Wei Hong. Ada sedikit niat membasmi di matanya, dan seutas tali merah benar-benar terbang keluar dari lengan baju Meng Wuking. Kau tidak bisa menahannya lagi dan akan mengambil tindakan. Melihat Meng Wuking tiba-tiba mengambil tindakan di belakangnya, Wei Hong mencibir dalam hatinya. Dia tidak begitu sombong untuk melawan Meng Wuking, hanya saja karena kekuatan jiwa Wei Hong begitu kuat, dia secara alami menemukan niat membasmi yang baru saja muncul di hati Meng Wuking. Dan pada saat Meng Wuking bergerak, Zhang Wuchen di samping juga memiliki niat membasmi di matanya, dan menebas dengan pedang. Pada saat ini, cahaya pedang seperti gelombang, dan membungkus Wei Hong di dalam. "Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa festival seni bela diri yang disebut-sebut ini akan diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak tahu malu sepertimu." Wei Hong tertawa. Setelah mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengabaikan serangan Meng Wuking dan menebas Zhang Wuchen dengan pisau besar. Setelah menebasnya, Wei Hong langsung menggunakan tinju Qinglong miliknya. Kelima cakarnya seperti cakar naga, mencengkeram tali merah yang seperti ular panjang. Kekuatan dahsyat itu benar-benar menghancurkan tali merah itu sepenuhnya. Hati Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. "Karena kalian kalah jumlah dan menindas minoritas, aku akan memukuli kalian dengan keras untuk menakut-nakuti kalian." Dia tidak bermaksud membasmi siapapun di sini, dia hanya ingin memberi mereka pelajaran. Wei Hong menyerang Zhang Wuchen dengan pedang demi pedang seperti orang gila, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Saat Wei Hong menyerang, niat pedangnya melonjak dengan 4 poin dari niat pedang puncak, sehingga niat pedang Zhang Wuchen tidak mungkin memiliki keuntungan sama sekali. Pada saat ini, Chen Bitian memutar matanya sedikit dan berhenti menyerang, tetapi Meng Wuking merasakan sedikit amarah dan bergegas maju lagi. Dua tali merah di lengan bajunya seperti dua naga raksasa, melilit ke arah Wei Hong. "Biar aku yang urus dulu." Wei Hong merasakan kedatangan Meng Wuking. Saat ini, dia tidak peduli lagi. Dia menatap Zhang Wuchen di kejauhan dan berteriak marah tebasan naga kuning. Setelah teriakan marah Wei Hong, cahaya pedang yang kuat, seperti naga kuning, melesat ke arah Zhang Wuchen dengan ganas. Ekspresi ngeri melintas di mata Zhang Wuchen. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tetap saja terhempas. Zhang Wuchen memuntahkan darah dan terpental mundur dengan keras. Wei Hong menatap Meng Wuking yang menyerangnya dari belakang, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Tanpa basa-basi, dia memotong tali merah itu menjadi dua dengan pisau tajam. Wajah Meng Wuking berubah drastis saat ini, dan matanya memperlihatkan sedikit cahaya ungu, yang langsung menyelimuti Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba merasa sedikit pusing, dan kemudian dia merasa seolah-olah berada di istana. Kemanapun dia memandang, banyak wanita berpakaian putih menari sepuasnya, dan di samping Wei Hong, seseorang melayaninya. Di tengah awan dan kabut yang pekat, Wei Hong tampak seperti berada di negeri dongeng di bumi. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Wei Hong tiba-tiba menjadi jelas, dan tatapan matanya tampak dingin. Ini pasti ilusi Meng Wuking. Meng Wuking, yang berada jauh, menghela napas lega saat melihat Wei Hong terperangkap dalam ilusinya. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, tentu saja dia tidak bisa membasmi mereka. Memikirkan hal ini, Meng Wuking hanya ingin menaklukkan Wei Hong. Dua tali merah itu keluar lagi dan langsung melilit Wei Hong. Pada saat yang sama,
Meng Wuking berjalan ke arah Wei Hong dengan ekspresi yang sedikit santai. Anak ini memang sangat kuat, tetapi teknik ilusinya yang kejam telah meningkat lebih jauh lagi. Chen Bitian menatap mereka berdua dan mengangguk sedikit, tetapi kemudian ekspresinya berubah drastis. Wei Hong tiba-tiba tersadar, dan kedua tali merah itu terpotong-potong oleh pedangnya. Namun, pedang Wei Hong tidak berhenti sama sekali dan langsung mengenai wajah Meng Wuking. Wuking, hati-hati. Raut wajah Chen Bitian berubah drastis. Ia tidak menyangka Wei Hong benar-benar bisa menghancurkan ilusi Meng Wuking. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan Wei Hong, ia sebenarnya siap membasmi Meng Wuking secara langsung. Tanpa teriakan Chen Bitian, Meng Wuking telah kembali normal setelah kehilangan kesadaran sesaat. Merasakan niat membasmi yang terpancar dari gerakan Wei Hong, Meng Wuking juga tampak sangat tenang. Dia membuat tanda dengan cepat dengan tangannya. Saat tangan Meng Wuking bergerak semakin cepat, ketika niat pedang Wei Hong mencapai Meng Wuking, dia langsung berubah menjadi perisai. Wah, Wei Hong menebas dengan pedangnya, dan serangan sekuat tenaganya tidak menghancurkan perisai itu. Namun, benturan keras itu membuat Meng Wuking tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat ini, Meng Wuking sangat terkejut, anak ini begitu kuat, aku seharusnya tidak menyinggung perasaannya secara langsung tadi. Setelah Meng Wuking dipaksa mundur selangkah oleh Wei Hong, dia bergumam dalam hatinya, tetapi dia juga orang yang tegas. Melihat Wei Hong, dia akhirnya berhenti menyembunyikan kecanggungannya dan mengangkat perisai dengan kedua tangan dan menekan langsung ke arah Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong menatap serangan Meng Wuking saat ini dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Dia menggunakan tebasan naga kuning satu demi satu. Benturan keras itu tampak seperti menghantam benda sungguhan. Namun, Wei Hong sama sekali tidak memaksa Meng Wuking mundur. Aku ingin melihat berapa banyak pedangku yang bisa kau tahan. Wei Hong menatap Meng Wuking, yang seperti kura-kura, melindungi dirinya sendiri dengan erat di dalam. Dia mencibir dan menebas dengan pedangnya lagi. Wajah Meng Wuking sedikit memerah, tenggorokannya terasa manis, dan dia hampir muntah darah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wei Hong di depannya jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri kelas 1. Saat ini, Meng Wuking tidak punya pilihan lain selain terus bertarung. Dia ingin menguras semua energi bela diri Wei Hong. Melihat Meng Wuking dalam kesulitan, Zhang Wuchen yang tergeletak jauh pun bangkit berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu muncul di belakang Wei Hong secepat kilat, bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam dengan pedangnya yang langsung mengarah ke punggung Wei Hong. Gulungan. Merasakan angin pedang di belakangnya, Wei Hong tersenyum dingin, tiba-tiba berbalik, menatap pedang panjang di tangan Zhang Wuchen, dan benar-benar mengulurkan 5 jari tangan kirinya untuk menggenggam pedang panjang Zhang Wuchen di tangannya. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak peduli dengan ketajaman pedang panjang itu, tetapi hanya menggenggamnya dengan sangat keras sehingga ujung pedang itu benar-benar patah oleh Wei Hong. Wah, di bawah tatapan tak percaya Zhang Wuchen, Wei Hong langsung meninjunya, membuatnya terpental. Kekuatan benturan keras menghantam tubuh Zhang Wuchen, dan suara tulangnya patah terdengar jelas oleh semua orang. Engah, Zhang Wuchen pingsan dengan sangat jelas setelah menyemburkan seteguk darah. Ketika Wei Hong melepaskan Meng Wuking dan menyerang Zhang Wuchen sebagai gantinya, Meng Wuking memanfaatkan kesempatan ini dan tatapan kejam melintas di matanya. Dia berteriak pelan dan kedua jarinya sedikit berubah. Perisai ilusi itu sebenarnya terbelah menjadi 5 anak panah hitam panjang oleh Meng Wuking. Pergi! Dengan teriakan ringan dari Meng Wuking, 5 anak panah panjang melesat ke arah Wei Hong. Meskipun keduanya sangat dekat satu sama lain, kecepatan anak panah itu sangat cepat. Udara dipadatkan oleh anak panah itu dan percikan api pun muncul. Kelima anak panah panjang itu, seperti 5 naga api, mengelilingi Wei Hong dengan suara mendengung. Sebelum Wei Hong sempat bereaksi, 5 anak panah panjang telah tiba di depannya. Pada titik ini, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Selain itu, momentum yang sangat tajam juga membuat Wei Hong tampak sedikit serius. Dia tidak siap menggunakan kekuatan mentalnya. Dengan teriakan yang dalam, Wei Hong benar-benar meninggalkan Xie Tian. Melihat anak panah sepanjang 5 jari itu, Wei Hong sekali lagi melakukan sesuatu yang membuat semua orang tidak percaya. Tangannya dengan cepat membuat tanda-tanda yang rumit. Naga biru muncul. Hanya dalam sedetik, Wei Hong melancarkan teknik naga hijau. Saat anak panah panjang itu hendak mencapainya, seekor naga hijau tiba-tiba muncul di hadapan Wei Hong. Melihat kelima anak panah panjang itu seperti naga api, naga itu meraung, dan 2 anak panah panjang jatuh langsung ke tanah seperti bersin. Sedangkan untuk 3 anak panah panjang lainnya,
Wei Hong dengan lembut meraihnya dengan kedua tangan dan memegangnya di tangannya. Tiba-tiba ia mengerahkan tenaga, dan dengan bunyi krek, 3 anak panah panjang itu dihancurkan menjadi bubuk oleh Wei Hong. Seberapa kuat dia dan kekuatan fisiknya terlalu kuat. Benar sekali. Dia menghajar Zhang Wuchen dengan sangat keras hingga dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Meng Wuqing juga tidak diuntungkan saat melawannya. Bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di negeri Wuji? Saya pikir Meng Wuqing mungkin bukan tandingan Wei Hong. Dampak yang ditimbulkan Wei Hong pada semua orang hari ini bisa dikatakan terlalu besar. Wei Hong, yang tampak biasa saja, memiliki daya ledak yang sangat kuat sehingga semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Shen Xuan, apakah kamu tidak akan bertindak? Mata Chen Bitian menoleh, tetapi ekspresinya tidak sedih atau senang. Dia menatap Shen Xuan di sampingnya dan bertanya. Shen Xuan menatap Chen Bitian dan bertanya, jika kita harus bergerak, itu seharusnya kamu. Lagi pula, kamu dan Meng Wuqing selalu berteman baik. Lagi pula, jangan bilang aku tidak akan bergerak. Bahkan jika aku bergerak, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawan Wei Hong. Haha, Chen Bitian tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Meng Wuqing yang sedang bertarung, dan bergumam dalam hatinya, Wuqing, aku ingin melihat apa kartu trufmu. Meng Wuqing diam-diam marah saat ini. Ia berpikir bahwa meskipun ia tidak dapat mengalahkan Wei Hong dengan satu serangan, setidaknya ia dapat mengusirnya untuk sementara. Namun, yang mengejutkan Meng Wuqing adalah bahwa kelima anak panah panjang itu dengan mudah dipatahkan oleh Wei Hong. Meskipun Meng Wuqing memiliki banyak pikiran di benaknya, gerakannya tidak berhenti. Melihat Wei Hong yang hendak mencapainya, Meng Wuqing kembali melakukan sihir. Kali ini, mata Meng Wuqing memerah. Mengaum, suara teriakan yang tidak seperti suara manusia keluar dari mulutnya. Pada saat ini, wajah semua orang berubah drastis. Mereka melihat seekor musang kecil terbang keluar dari mulut Meng Wuqing. Saat itu juga, semua orang tiba-tiba merasa linglung. Rubah hantu. Wei Hong adalah yang pertama terkena serangan, dan langsung diselimuti oleh kekuatan spiritual kucing rakun yang dahsyat. Bahkan matanya pun menjadi tumpul. Namun, Chen Bitian di kejauhan tiba-tiba menjadi cerah dan berkata dengan suara yang dalam, Wuqing, apakah ini kartu trufmu? Wajah Meng Wuqing sedikit pucat, tetapi dia sangat gembira. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan suara yang dalam, kamu boleh bangga pada dirimu sendiri karena mampu memaksaku sampai ke titik ini. Saat dia berbicara, tali ganda Meng Wuqing langsung menuju Wei Hong. Sepertinya dia akan mengikat Wei Hong. Di udara, ada makhluk yang hanya seukuran telapak tangan dan ditutupi bulu. Matanya bersinar dengan tatapan yang indah. Meskipun tidak memiliki sayap, dia masih berada di udara seperti ini, dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang sama seperti milik Meng Wuqing, menutupi Wei Hong. Aku mendapatkan kucing luwak ini dari makam kuno. Terlebih lagi, saat aku bertarung dengan Wu Zong, kucing luwak itu mampu menakuti pikirannya. Kali ini, tidak mungkin kau bisa mematahkan ilusiku. Meng Wuqing menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya saat ini. Dia berjalan santai dan datang ke Wei Hong selangkah demi selangkah. Ekspresi Wei Hong yang linglung saat ini bukan karena ia terganggu oleh ilusi itu, sebaliknya, ia sangat bersemangat melihat kucing rakun di depannya. Mungkin Meng Wuqing tidak tahu banyak tentang kucing rakun, tetapi Wei Hong mengerti bahwa kucing rakun ini, banyak orang menyebutnya rakun hantu, tetapi ia memiliki kemampuan yang paling kuat, rakun berekor 9. Ketika 9 ekornya tumbuh penuh, ilusinya dapat mencapai tingkat yang menakutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, seorang rekan di level seniman bela diri benar-benar mengandalkan seekor rakun hantu untuk hampir membasmi beberapa orang di level master seni bela diri. Tentu saja, ada unsur keberuntungan dalam hal ini, tetapi pentingnya kucing rakun ini sudah jelas. Saat Wei Hong dapat merasakan dengan jelas bahwa tali merah Meng Wuqing mencoba menjeratnya, dia tiba-tiba mundur selangkah, tetapi kemudian dia menjadi sangat lamban lagi. Kekuatan jiwanya begitu kuat, ekspresi Meng Wuqing berubah, tetapi kemudian dia mendengus dingin. Dengan Huan Li di sini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sambil memikirkan hal ini, Meng Wuqing bergerak bebas. Dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan musang itu, tetapi dia bisa menyerang bersama musang itu melalui tindakan. Musang di udara itu tampak sedikit konyol, tetapi kemudian, ia mengeluarkan suara lengkingan pelan dan bergerak ke arah Wei Hong lagi. Mata Wei Hong tiba-tiba tertutup rapat, dan pada saat Wei Hong memejamkan matanya, jika seseorang dapat melihatnya, mereka akan menemukan bahwa partikel-partikel di dantian Wei Hong berputar dengan hebat, dan energi bela dirinya benar-benar hilang. Selain itu,
di belakang Wei Hong, ada sesuatu yang perlahan berubah, dan Wei Hong tampak sedikit lelah. Namun, pemandangan ini, di mata Meng Wuking, membuatnya merasa bahwa Wei Hong telah sepenuhnya terperangkap dalam ilusi. Tidak seorang pun menyadari bahwa di belakang Wei Hong, tiba-tiba muncul makhluk ilusi seperti monster, memegang pedang panjang. Dibandingkan dengan terakhir kali ini monster itu lebih besar, tetapi ekspresinya masih belum terlihat. Meskipun Wei Hong memejamkan matanya saat ini, dia sepertinya melihat ekspresi semua orang melalui matanya. Beberapa orang, melihat bahwa mereka akan terjebak, menunjukkan sedikit penyesalan, tetapi juga bercampur dengan kekaguman. Chen Bitian juga menghela napas lega saat ini, dan Meng Wuking juga menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Wei Hong menatap kucing rakun itu, dan tiba-tiba, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, karena pada saat ini, jiwa kucing rakun itu adalah seekor anak kucing yang lucu. Pada saat ini, matanya dipenuhi air mata seolah-olah dia ketakutan sendiri, dan dia tampak sangat menyedihkan. Kau benar, kau menggunakan ilusi untuk menutupiku. Wei Hong melihatnya dan memarahinya sambil tersenyum. Meong, kucing rakun itu secara alami merasakan kekuatan Wei Hong, dan tiba-tiba, ia duduk di udara dan mulai menangis. Melihatnya seperti ini, Wei Hong tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengajukan beberapa pertanyaan langsung dan memintanya untuk mengikutinya. Akhirnya selesai. Ketika dua tali merah melilit Wei Hong, Meng Wuking menghela napas lega. Ketika dia hendak memanggil kembali musang itu, ekspresinya berubah drastis. Kucing rakun itu terbang langsung ke pelukan Wei Hong secepat kilat. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba membuka matanya, berteriak marah, dan melepaskan diri dari tali merah itu. Pada saat yang sama, dia menatap Meng Wuking dan tersenyum tipis. Terima kasih atas hadiahmu. Aku menerimanya. Terima kasih atas hadiahnya, saya menerimanya. Ketika Meng Wuking melihat Wei Hong tiba-tiba mendapatkan kembali kejernihannya dan mengambil Phantom Fox, jejak kepanikan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Phantom Fox dapat dikatakan sebagai kartu truf terbesar Meng Wuking untuk petualangannya di masa depan. Oleh karena itu, Meng Wuking tidak lagi peduli dengan hal lain dan dengan cepat berkata, berikan Phantom Fox kepadaku. Merasa Huan Li dipeluk erat seperti anak kecil, Wei Hong menggelengkan kepala dan tertawa. Huan Li ini jelas sangat pemalu. Sepertinya dia harus bertanya padanya nanti. Memikirkan hal ini, Wei Hong tertegun sejenak. Melihat Wei Hong sama sekali tidak menghiraukannya, ekspresi Meng Wuking menjadi semakin dingin. Ia menamparkan dengan keras, dan seluruh telapak tangannya memancarkan hawa dingin yang menusuk, menyerang Wei Hong. Dengan telapak tangan Meng Wuking, bahkan para penonton pun merasakan sedikit hawa dingin. Pangkat bumi, tingkat menengah, telapak api dingin. Ketika Meng Wuking melancarkan serangan telapak tangannya, semua orang merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Telapak api dingin dapat dikatakan sebagai salah satu dari 4 keterampilan hebat Sekte Hanshi, dan di antara semuanya, telapak api dingin adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Atribut es dan atribut api pada dasarnya saling berlawanan, tetapi ia memadukan kedua atribut menjadi satu. Meskipun sulit untuk dipraktikkan, ia sangat kuat. Lapisan demi lapisan dingin seperti gelombang es menyelimuti Wei Hong. Tepat ketika Wei Hong menahan dingin, Meng Wuking di kejauhan mengangkat kedua telapak tangannya lagi. Dengan teriakan ringan, dua naga api panjang benar-benar menyerang Wei Hong secara langsung. Es dan api, bagaikan dunia ganda es dan api. Wei Hong telah menyingkirkan rakun hantu saat ini. Melihat gelombang es yang dipenuhi hawa dingin, Wei Hong tidak melakukan apapun yang aneh dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Gelombang es yang tak terhitung jumlahnya ingin menjerat Wei Hong, tetapi mereka dihempaskan oleh pukulannya. Cahaya tinju kuning pucat itu benar-benar membubarkan semua gelombang es, dan kedua naga api itu meraung, mencoba membakar Wei Hong sepenuhnya. Namun, tangan kanan Wei Hong berubah menjadi cakar dan langsung mencubit kedua naga api di tangannya. Kedua naga api itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka dan musnah di tangan Wei Hong. Wajah Meng Wuking menjadi pucat. Dia mundur selangkah dan menatap Wei Hong seolah-olah dia adalah monster. Meng Wuking tidak bergerak lagi saat ini. Sebenarnya, jika ada orang lain, bahkan di level Wuzong, yang bertarung melawan Meng Wuking, dia tidak akan menang. Namun, kekuatan jiwa Wei Hong sangat kuat dan dia sama sekali mengabaikan serangan Huan Li. Telapak api dingin milik Meng Wuking dan butiran dantian milik Wei Hong adalah musuh bebuyutan mereka. Partikel dantian dapat menyerap dingin tanpa batas, sementara naga api langsung dimusnahkan oleh dingin. Mereka adalah musuh alami,
jadi meskipun Meng Wuking tidak tahu kartu truf Wei Hong, dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Keduanya berhenti berkelahi. Shen Xuan tahu bahwa dia tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton. Dia terbatuk pelan dan berdiri di depan Wei Hong dan Meng Wuking. Dia menatap Wei Hong dengan senyum masam dan berkata, "Saya Shen Xuan dari Sekte Beichang. Bisakah Anda memberi saya sedikit penghargaan untuk para tetua sekte saya yang telah membantu saya di prefektur Badan?" Wei Hong sedikit mengernyit. Dia bisa saja mengatakan bahwa dia telah menyinggung keempat pemimpin itu hari ini. Selain itu, tidak mungkin Wei Hong akan menyerahkan Huan Li. Namun, dia tahu kapan harus berhenti, jadi dia tertawa dan berkata, "Saudara Shen, tentu saja aku akan memberimu muka. Karena itu, aku tidak akan membahas masalah hari ini." Shen Xuan menghela napas lega setelah mendengar bagian pertama dari kata-kata Wei Hong. Namun, bagian kedua membuat Shen Xuan tampak sedikit dingin. Pada saat ini, Wei Hong berbicara lagi, "Aku masih punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Wei Hong menggunakan gerakan kakinya untuk berjalan 100 meter jauhnya dan bersiap untuk pergi. Zhang Wuchen, yang berada jauh, sudah pulih sekarang, tetapi tidak mencoba menghentikannya. Shen Xuan merasa malu, dan dengan sebuah pikiran, pisau pendek di tangannya tiba-tiba muncul di tangannya. Melihat Wei Hong yang sudah jauh, Shen Xuan berteriak dingin karena kamu akan pergi, tinggalkan sesuatu. Begitu Shen Xuan selesai berbicara, dia mengayunkan pisau pendek di tangannya, dan bayangan pisau panjang selebar sekitar 100 meter menghantam langsung ke punggung Wei Hong. Niat pedang Shen Xuan juga berada di puncaknya, jadi dia yakin bahwa dengan serangan tak terduga ini, dia bisa menyelamatkan sedikit muka. Namun, yang mengejutkan Shen Xuan adalah Wei Hong sama sekali tidak menghiraukan serangannya. Dia hanya memutar tubuhnya dengan niat pedang, menghancurkan serangan Shen Xuan sepenuhnya, dan menghilang ke tengah kerumunan dalam sekejap mata. Meskipun Wei Hong sudah pergi, semua orang mulai berdiskusi dengan sengit. Raut wajah Shen Xuan agak jelek. Awalnya ia ingin memberi Wei Hong pelajaran dengan kejutan, tetapi Wei Hong mengabaikan serangannya. Itu adalah tamparan di wajah, memang tamparan di wajah yang lengkap. Ayo kita kembali dan bicara. Chen Bitian pulih lebih dulu, dan para penonton tampak agak jelek. Dia hanya mengatakan ini dan berjalan menuju rumahnya sendiri. Zhang Wuchen, Meng Wuking, dan Shen Xuan mengikuti dari belakang. Setelah mereka bertiga masuk dan pintu istana pangeran ditutup, para penonton tidak pergi, tetapi mulai berdiskusi dengan sengit. Dia benar-benar bertarung melawan Chen Bitian, Shen Xuan, Meng Wuking, dan Zhang Wuchen. Apakah anak ini masih manusia? Benar sekali, dia hanya seniman bela diri tingkat 7. Kali ini, di festival seni bela diri, aku khawatir aku benar-benar harus bergantung pada Wei Hong. Haha, bukankah ini sempurna jika kita, seniman bela diri tingkat 7, mengalahkan para pemuda berbakat dari domain lain, bukankah itu akan lebih memuaskan? Beberapa orang tampak sangat bersemangat dan berdiskusi dengan sengit. Pada saat ini, semua orang tersenyum. Jelas, bagi mereka, situasi hari ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat selama 100 tahun. Dia langsung menghancurkan pilar kristal itu hingga berkeping-keping, dan dengan kekuatannya sendiri dan tingkat kultivasi seorang seniman bela diri tingkat 7, dia bertarung melawan 4 orang jenius dari wilayah Yankuan. Orang ini benar-benar monster. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka berbicara dengan keras. Jelas, untuk orang seperti itu, mereka melupakan segalanya saat ini dan hanya berpikir bahwa wilayah Yankuan mungkin benar-benar dapat menghasilkan monster. Berbeda dengan kegembiraan di luar sana, Chen Bitian duduk di meja tanpa senyum di wajahnya lagi. Mata Zhang Wuchen dipenuhi dengan niat membasmi, dan mata Shen Xuan terbakar amarah. Sebaliknya, Meng Wuking telah kembali ke ekspresi acuh tak acuhnya. Xiao Ziyi, yang berada jauh di sana, merasa takut. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang hanya berhasil mengalahkannya dengan susah payah di prefektur Badan akan menjadi begitu kuat kali ini. Bagaimana ia bisa berkembang begitu cepat? Xiao Ziyi meraung dalam hatinya. Di taman belakang, semua orang terdiam. Setelah beberapa lama, Meng Wuking tiba-tiba berkata, "Aku ingin bertanya, apakah kamu lupa tujuan akhir kita kali ini?" Setelah mendengar perkataan Meng Wuking, tiba-tiba mata Chen Bitian dan 2 orang lainnya berbinar-binar. Kemudian, Meng Wuking berkata lagi, bisa dibilang ini dendam pribadi. Namun, selanjutnya kita akan menghadapi musuh yang kuat. Kita harus tahu apa yang penting dan apa yang tidak.
Perkataan Meng Wuqing mengejutkan Chen Bitian dan dua orang lainnya. Kemudian, Zhang Wufa berkata dengan suara dingin setelah upacara bela diri, aku pasti akan bertarung dengannya lagi. Saat ini, seluruh kota Hongda sedang membicarakan masalah Wei Hong yang bertarung melawan 4 orang jenius. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita itu telah menyebar ke seluruh kota Hongda. Di gerbang timur, seorang pria berpakaian putih dan bertopi bambu, dengan gukin di punggungnya, terlihat. Seluruh orang itu seperti gambar puitis, berjalan maju perlahan, namun, bagi semua orang, seluruh orang itu seperti berada di dalam kabut, tampak dekat tetapi tidak dekat, dan tampak jauh tetapi tidak jauh. Ketika dia berjalan ke kota dan mendengar orang-orang membicarakannya, di balik topi bambunya, wajahnya agak pucat, tetapi senyum tersungging di mulutnya. Saya sangat berharap orang itu memiliki kekuatan seperti itu. Jika demikian, itu akan menjadi berkah bagi wilayah Yan Kuan kita. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya, tetapi dia tidak pergi ke istana pangeran. Sebaliknya, dia bertanya tentang penginapan tempat Wei Hong tinggal. Beberapa menit kemudian, setelah dia tiba di penginapan, dia tidak bertanya atau mencari Wei Hong, tetapi hanya membayar dan masuk. Di Sikeng, ada seorang pemuda yang terlihat sangat jorok dan agak gila. Dia tidak membawa apapun kecuali tongkat emas panjang dengan beberapa pola yang agak rumit terukir di atasnya. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa pemuda itu memegang tongkat itu dan menggunakannya untuk bergerak, tetapi setiap kali tongkatnya menyentuh tanah, jejak cahaya terpancar dari pola-pola itu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ketika masuk dari kota barat, pemuda itu tampak riang. Namun, setelah mendengar pembicaraan orang banyak, sedikit harapan muncul di wajahnya, dan dia bergumam, tidak kusangka ada orang yang begitu sombong, haha, aku, Xiang Bin, ingin melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan berlari menuju penginapan tempat Wei Hong berada. Ketika keduanya masuk, dua pemuda juga masuk dari gerbang selatan dan gerbang utara satu demi satu. Namun, setelah mendengar keributan di kota Hongda, mereka semua langsung menuju penginapan Wei Hong tanpa kecuali. Saat ini, Wei Hong di penginapan tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian orang lain. Dia sedang berada di kamarnya saat ini, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia menemukan bahwa Phantom Fox telah hilang. Dia tertegun sejenak, ada sedikit keraguan di wajahnya. Bagaimana mungkin apakah si kecil itu berhasil lolos? Tepat ketika Wei Hong sedang bingung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu menggelinding di tubuhnya. Dia sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Baiklah, bocah kecil, berhentilah membuat masalah dan keluarlah. Baiklah, bocah kecil, berhentilah membuat masalah dan keluarlah. Saat suara Wei Hong jatuh, dada Wei Hong tiba-tiba membusung, dan hantu rakun itu benar-benar keluar dari tubuh Wei Hong. Pada saat yang sama, ia melompat tiba-tiba dan langsung jatuh ke tanah. Matanya yang cerah menatap Wei Hong dengan cara yang agak konyol, dan ada sedikit sanjungan di matanya. Melihat penampilan Huan Li, Wei Hong juga menggelengkan kepalanya dan tertawa. Si kecil ini cukup menarik. Memikirkan hal ini, Wei Hong tiba-tiba mengisap Huan Li dengan kedua tangannya dan memegangnya di tangannya. Melihat matanya yang sedikit ketakutan, dia berkata dengan lembut, aku hanya melihat berapa banyak ekor yang kamu miliki. Jangan takut. Saat Wei Hong berbicara, dia langsung menarik Huan Li dan pada saat yang sama, mengulurkan tangannya untuk menyeka punggungnya tanpa memperhatikan protes Huan Li. Ketika Wei Hong melihat bahwa ekor Huan Li hanya tinggal setengah, dia tidak bisa tidak mengerti bahwa Huan Li kecil ini memang belum dewasa. Memikirkan hal ini, Wei Hong bersiap untuk berbicara dengannya, jadi dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya. Sementara Wei Hong dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan jiwanya, klon jiwa langsung terkondensasi di belakangnya. Setelah menutup matanya, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan ketakutan dari rakun hantu kecil di depannya. Pada saat ini, Wei Hong bertanya tentang asal-usulnya. Setelah Wei Hong menyingkirkan tubuh jiwanya, senyum pahit muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Meng Wuqing seberuntung itu. Terlebih lagi, rerun dewa kuno telah tenggelam ke dalam tanah. Dengan cara ini, dia tidak bisa melewatinya. Tapi, apakah kau melompat dari celah batu? Wei Hong bergumam sambil mengutak-atik rakun hantu untuk bersenang-senang. Kemudian, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiaonan. Melihat Phantom Fox di depannya, Wei Hong tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Mengenai kejadian hari ini, Wei Hong tidak menganggapnya serius. Meskipun keempat Meng Wuqing kuat, mereka jauh dari lawannya.
Yang benar-benar menarik perhatian Wei Hong adalah si maniak Qin dan beberapa orang yang benar-benar datang untuk mencari masalah. Wei Hong tidak begitu sombong sehingga ia bisa menyingkirkan mereka semua. Ia hanya ingin melihat seberapa kuat para jenius yang disebut-sebut dari domain tertunda atau domain lainnya. Inilah yang benar-benar diperhatikan Wei Hong. Tiba-tiba, Wei Hong sedikit mengernyit. Semua partikel di dantiannya menyebar keluar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam sepertinya ini yang disebut pohon tinggi yang menarik angin. Begitu banyak orang yang pindah dalam sekejap mata, dan beberapa dari mereka cukup kuat. Wei Hong hanya mendeteksi mereka dan mengabaikan mereka. Tidak peduli apa tujuan orang-orang ini datang, mereka akhirnya akan bertemu mereka setelah festival seni bela diri dimulai. Namun, Wei Hong khawatir jika dia terlibat, Meng Wuqing dan 3 orang lainnya akan menyimpan dendam dan tidak mengizinkannya masuk. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu Wei Hong. Wei Hong membawa Xiao Nan pergi. Dia menunjukkan sedikit keraguan, jelas tidak tahu siapa yang datang menemuinya. Setelah membuka pintu, dia melihat pria berpakaian putih yang berdiri di depannya. Mata Wei Hong berkilat waspada, dan dia bertanya dengan nada serius, "Siapa kamu?" "Haha, aku datang ke sini tanpa diundang. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengundangku masuk dan duduk sebentar." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan berbicara. Begitu dia selesai berbicara, Wei Hong benar-benar mulai sedikit menyukainya, dan dia bisa merasakan aura tersembunyinya. Ketika Wei Hong melihat bahwa dia membawa Guqin di punggungnya, dia tidak bisa menahan perasaan terharu, dan dia mencondongkan tubuh ke samping dan berkata dengan ringan, "Silakan masuk." Xiao Lang menatap pemuda di depannya dan merasa sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apakah pemuda di depannya berpura-pura tenang atau sudah dewasa melebihi usianya. Dia berjalan ke kamar Wei Hong, meletakkan Guqin di atas meja, dan pada saat yang sama, menatap Wei Hong sedikit. "Sekarang kamu bisa memberitahuku mengapa kamu ada di sini. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain tebak-tebakan denganmu." Meskipun Wei Hong sudah tahu siapa pemuda berpakaian putih di depannya, dia tetap berbicara dengan dingin. "Ya, dia memang sombong. Aku tidak punya tujuan lain datang ke sini selain untuk melihat siapa monster jenius yang muncul sekali dalam seabad ini, seperti yang diisukan oleh seluruh kota Hongda. Namun, setelah melihatnya hari ini, aku merasa dia biasa saja." Xiao Lang tiba-tiba menunjukkan senyum meremehkan, menatap Wei Hong dan berkata sambil terkekeh. Setelah mengatakan itu, Xiao Lang menatap Wei Hong, tetapi yang mengejutkannya, ekspresi Wei Hong masih tanpa ekspresi, tidak sedih maupun senang. Dia menatap Xiao Lang dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba terkekeh. "Jika kamu datang ke sini hanya untuk mempersulitku, maka selamat, kamu telah mencapai tujuanmu dan kamu dapat pergi sekarang." Mendengar perkataan Wei Hong, Xiao Lang tertawa, lalu tiba-tiba berdiri, mengepalkan tangannya dan berkata, "Perkenalkan, namaku Wei Shazong, Xiao Lang, yang dikenal sebagai penggila piano." Setelah mendengar perkataan Xiao Lang, Wei Hong menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, lalu bertanya dengan sedikit kebingungan, "Jadi kamu seorang fanatik piano, lalu aku tidak tahu mengapa kamu datang kepadaku." "Sebenarnya, aku hanya datang untuk menemuimu. Aku ingin melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk mendukung sebagian dari wilayah Yankuan kita dalam festival seni bela diri." Senyum di wajah Xiao Lang berangsur-angsur memudar, dan dia menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit kepahitan. "Kamu tidak pernah keluar, jadi kamu tidak tahu betapa kejamnya dunia luar. Meskipun aku telah menjadi orang nomor 1 yang tak terbantahkan dari generasi muda di seluruh wilayah Yankuan, aku masih jauh tertinggal di luar. Selain itu, kita semua kembali untuk festival seni bela diri kita kali ini, agar tidak membiarkan siapapun datang langsung ke wilayah kita untuk menamparkan wajah kita." Xiao Lang berkata dengan sedikit emosi, dan pada akhirnya, cahaya dingin melintas di matanya. Kehormatan dan tanggung jawab terkadang lebih penting daripada kehidupan. Setelah mendengar perkataan Xiao Lang, Wei Hong bertanya, "Jadi, pada saat itu, orang-orang dari kelompok domain lain memang akan datang?" "Benar sekali. 5 tahun lalu, aku bertarung dengan Bai Yijian. Pada akhirnya, dia mengalahkanku, tetapi aku juga terluka parah. Kali ini, dia tentu akan memberiku muka, dan dia juga akan membawa beberapa orang dari sekte mereka untuk mengunjungiku. Mengenai apa yang disebut kunjungan, kita harus tahu tujuannya tanpa harus memikirkannya." Mata Xiao Lang bersinar dengan kekejaman, dan dia berbicara. "Baiklah, aku hanya datang untuk menemuimu. Meskipun aku belum bertarung denganmu, aku punya firasat bahwa kekuatanmu jauh lebih tinggi daripada yang kau tunjukkan. Aku pergi dulu. Aku harap kau bisa memberiku kejutan." Xiao Lang berdiri sambil tersenyum,
meletakkan kembali Guqin di punggungnya, lalu pergi setelah mengatakan ini. Selanjutnya, Wei Hong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah Xiaolang pergi, kurang dari beberapa menit kemudian, seorang pemuda lain datang kepadanya dan mengatakan hal yang sama. Setiap pemuda sangat optimis tentangnya. Wei Hong menghitung bahwa tidak termasuk waktu yang dihabiskannya untuk tidur, dia sebenarnya telah menerima puluhan orang. Ketika bel yang agak keras berbunyi di kota Hongda, Wei Hong membuka matanya dan bergumam, upacara seni bela diri akhirnya dimulai. Melihat Xiao Nan yang sedang tidur dengan sangat damai, Wei Hong memeluknya. Tadi malam, dia berlatih, dan Xiao Nan juga berlatih. Namun, Wei Hong tidak menghentikannya. Menurutnya, semakin tinggi latihan Xiao Nan, semakin banyak bantuan yang akan diberikannya kepada Wei Hong di masa depan. Penginapan tempat Wei Hong menginap tidak jauh dari lapangan bela diri, jadi dia tiba di sini dalam waktu kurang dari beberapa menit. Seperti yang diharapkan Wei Hong, tidak semua orang bisa memasuki apa yang disebut lapangan bela diri. Pada saat ini, sebuah kolom kristal didirikan di depan pintu masuk lapangan bela diri. Jelas, kecuali mereka yang lulus ujian di Istana Pangeran kemarin, semua orang harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum masuk. Beberapa pendekar yang berada di tingkat ke-7 atau ke-8 ahli bela diri tidak dapat lulus, tetapi Wei Hong melangkah di depan pilar kristal. Ketika dia hendak tampil, dia dihentikan oleh penjaga Tuan Wei. Anda tidak perlu mengikuti ujian, langsung saja masuk. Kebaikan. Wei Hong tertegun sejenak, lalu dia melihat penjaga setengah baya itu berkata dengan hormat Tuan Wei, Anda telah lulus ujian, jadi Anda tidak membutuhkannya kali ini. Selain itu, pilar kristal ini adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh kota Hongda, jadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, Wei Hong tiba-tiba tampak sedikit malu. Dia tidak repot-repot berbicara dengannya dan langsung melangkah masuk. Orang-orang di belakangnya secara alami mengenali Wei Hong, dan tidak ada yang mengemukakan pendapat yang berbeda. Setelah masuk, Wei Hong sedikit tertegun, karena apa yang dilihatnya tidak seperti yang dibayangkannya. Seluruh lapangan seni bela diri tidak sepenuhnya dipenuhi arena, tetapi hanya memiliki 4 arena melingkar di tengahnya. Sedangkan untuk sekelilingnya, ada meja-meja di sekelilingnya. Orang-orang makan buah dan minum teh, dan mereka tampak cukup riang. Festival seni bela diri bukan hanya tentang pertarungan, tetapi juga tentang pertukaran pengalaman seni bela diri. Kata-kata Zuo dan terngiang di benak Wei Hong. Selain itu, ia melihat dan mendapati bahwa Zuo dan tidak ada di sana. Agaknya, Zuo dan tidak lulus ujian. Saat Wei Hong sedang bingung mau duduk di mana, Xiaolang tiba-tiba berdiri dari kursi pertama dan berkata dengan suara keras, Wei Hong, duduklah di sini. Begitu Xiaolang selesai berbicara, yang lain melemparkan pandangan iri ke arah Wei Hong. Bisa dikatakan bahwa mendapat pengakuan dari seorang fanatik piano adalah suatu kehormatan. Wei Hong menoleh ke samping Xiaolang. Meng Wuqing dan 3 orang lainnya juga duduk di samping, tetapi di sudut. Jelas, mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk duduk di sebelah Xiaolang. Setelah memikirkannya, Wei Hong tetap tenang dan berjalan mendekat. Pada saat ini, sekelompok orang dari kota timur kota Hongda, menunggangi monster besar, perlahan mendarat. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian putih dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia tampak sangat acuh tak acuh. Dia memandang kota Hongda dengan acuh tak acuh sambil mencibir di bibirnya. Saudaraku, sebenarnya, kami sudah di sini, mengapa kami harus memintamu tidur dengan kami lagi pula? Kami bisa menyapu bersih mereka semua. Sementara lelaki berbaju putih itu tertegun, dia melihat seorang pemuda di belakangnya dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Dia menatap lelaki berbaju putih itu dengan sedikit rasa hormat dan berkata dengan hormat. Benar sekali, orang-orang di wilayah Yankuan hanyalah sampah. Saudaraku, kamu tidak perlu mengambil tindakan apapun kali ini. Setelah pemuda itu berbicara, beberapa orang lainnya menanggapi. Pria berpakaian putih itu berbalik dan menatap rekan-rekan magangnya. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi percaya diri di wajah mereka, dan juga menunjukkan sedikit kepuasan. Namun, dia segera memarahi mereka memang bagus untuk percaya diri, tetapi jangan terlalu percaya diri. Kali ini, kalian hanya perlu berurusan dengan generasi muda mereka. Sedangkan yang lain, serahkan saja padaku. Ketika dia mengatakan ini, pria berbaju putih itu memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Dalam 5 tahun terakhir, dia tidak tinggal diam. Terakhir kali dia bertarung dengan Qin Ci, meskipun dia menang, dia juga terluka parah. Kali ini, pria berbaju putih itu tidak akan menang dengan susah payah. Aku, pedang putih Qin Long,
akan menjadi mimpi buruk wilayah Yan Kuan-mu mulai sekarang. Qinlong mendengus dalam hati, lalu menatap kota Hongda dan mencibir, masuklah ke kota, mari kita temui para talenta muda wilayah Yan Kuan. Saat ini, di lapangan seni bela diri, tidak ada seorang pun yang maju untuk bertanding. Semua orang tampak khawatir. Xiao Lang mengerutkan kening, tetapi Xiang Bin, yang duduk di sebelahnya, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dengan kepribadian Qinlong, dia pasti akan datang. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Saudara Xiang benar, aku sedikit cemas. Baiklah, mari kita lihat apakah pendekar pedang berjubah putih itu akan datang. Xiao Lang mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Wu Xihong, kamu tidak menyangka anak itu bisa tumbuh sampai sejauh ini. Pada saat ini, di meja lain, peri bunga, seorang gadis berpakaian merah, menatap Wei Hong yang sedang duduk di meja utama, dan berkata dengan sedikit kekaguman. Haha, benar juga, aku benar-benar tidak menyangka, tapi kekuatannya masih terlalu lemah. Bahkan jika dia bisa melawan Meng Wuqing dan keempat orang lainnya, aku khawatir dia tidak akan punya kesempatan menang melawan Qinlong. Wu Xihong tertawa, tapi kemudian berkata dengan nada getir. Pemuda berambut panjang di sisi lain juga menunjukkan ekspresi pahit di sudut mulutnya. Qinlong telah mencapai puncak tingkat kedua Wusong. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Qin Chi yang mencapai tingkat pertama Wusong. Selain itu, siapa yang tahu apakah Qinlong akan membawa orang lain ke sini? Apapun yang terjadi, satu-satunya pilihan adalah bertarung. Kita lihat saja nanti. Tatapan mata Wu Xihong yang kejam terpancar. Ia mengumpat dalam hati, menyesap anggur, dan berbicara. Selain beberapa orang ini, yang lainnya tentu saja tampak siap mati. Wei Hong memandang semua orang dan tersenyum pahit. Dia mengagumi apa yang dilakukan orang-orang ini, tetapi dia tidak setuju dengan itu. Mengetahui bahwa mereka seperti ngengat yang tertarik pada api, tetapi tetap melangkah maju tanpa ragu-ragu, menurut Wei Hong, ini bukanlah sesuatu yang patut dikagumi, melainkan semacam perilaku bodoh. Namun, Wei Hong tidak akan mengejek mereka, karena setiap orang memiliki kegigihannya sendiri di dalam hatinya, kurang lebih. Wei Hong, seberapa kuat dirimu sekarang? Xiao Lang mengerutkan kening saat melihat Wei Hong terdiam, lalu bertanya dengan suara rendah. Melihat ekspresi Xiao Lang yang sedikit serius, Wei Hong mengesampingkan kata-kata sopan di mulutnya dan terkekeh, kekuatanku rata-rata, tapi aku pasti tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Mendengar kata-kata Wei Hong yang sedikit bercanda, Xiao Lang mengangguk sedikit dan berhenti bertanya. Menurutnya, Wei Hong sudah memberinya jawaban yang diinginkannya. Saat ini, di luar lapangan seni bela diri, Qinlong sudah tiba di pintu, tetapi dia tidak masuk. Pemuda di sebelahnya bertanya lagi, kakak, mengapa kita tidak masuk? Haha, biarkan mereka tenang dulu, kita tunggu saja. Qinlong tertawa, lalu melihat ke selatan dan berkata dengan penuh arti. Tepat saat Qinlong menyelesaikan perkataannya, 4 orang tiba-tiba muncul di selatan. Keempat orang ini mengenakan jubah indah dengan simbol matahari yang disulam di tubuh mereka. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda. Dia tidak terlihat sangat cantik, tetapi matanya sangat cerah. Bahkan Qinlong tidak berani menatap matanya, karena mata wanita cantik ini tampaknya dapat melihat menembus orang lain, dan tidak ada kotoran di matanya. Fang Shui, aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini. Qinlong menghindari tatapan Fang Shui, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah. Haha, karena kakak senior Qin sudah memanggilku, bagaimana mungkin aku tidak segera berangkat? Fang Shui berkata dengan suara agak tegas dan sedikit senyum di wajahnya. Karena kita sudah di sini, ayo kita masuk. Hari ini, kita harus menghancurkan reputasi wilayah Yan Kuan sepenuhnya. Qinlong berkata dengan suara dingin dengan ekspresi muram di wajahnya. Fang Shui menatap Qinlong, sedikit rasa jijik terpancar di bibirnya, dan dia melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk masuk bersama. Penjaga itu melihat bahwa Qinlong ingin memaksa masuk, jadi dia segera menghentikannya dan berkata, Tuan, jika Anda ingin memasuki festival seni bela diri, Anda harus lulus ujian. Gulungan. Melihat penjaga itu berani menghentikannya, wajah Qinlong memancarkan kemarahan, dan dia langsung meninjunya, menjatuhkannya. Pada saat yang sama, dia meninju kolom kristal itu ke udara, dan kolom kristal itu hancur berkeping-keping. Penjaga yang muntah darah dan jatuh ke tanah menatap kosong ke beberapa orang yang masuk. Tiba-tiba, wajahnya berubah, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dan dia berkata dengan suara yang hilang, mungkinkah orang-orang ini berasal dari domain lain? Bukan hanya para penjaga yang berpikir demikian,
tetapi para penonton lainnya juga menunjukkan sedikit kengerian ketika mereka melihat seni bela diri Qinlong. Mereka segera mengerti bahwa ini pasti kelompok dari wilayah lain yang datang untuk membuat masalah. Memikirkan hal ini, kerumunan penonton mengabaikan peraturan lain dan langsung masuk ke dalam. Penjaga ingin menghentikan mereka dan berteriak, "Mengapa kalian menghentikan kami? Kami masuk untuk menyemangati rakyat kami. Apa kalian bodoh?" Kalimat ini membuat para penjaga tercengang. Mereka tidak berani menghentikannya. Saat ini, Qinlong sudah tiba di alun-alun. Melihat alun-alun yang sedikit ramai, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Tidak buruk, begitu banyak orang di sini. Xiao Lang, ada apa? Apakah kamu akan membiarkan orang-orang ini mati?" Melihat Qinlong terbang langsung ke atas panggung, penampilannya yang sedikit arogan membuat wajah semua orang berubah drastis. Bersambung. "Xiao Lang, ada apa-apa? Kau akan membiarkan orang-orang ini mati begitu saja?" Qinlong melambaikan tangannya dengan ringan, menatap orang-orang di bawah ring, dan berbicara dengan ringan. Qinlong memegang pedang tajam di tangannya, pakaiannya putih seperti salju, seperti yang dilakukannya 5 tahun lalu ketika dia membuat keributan di festival seni bela diri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Qinlong bahkan lebih kuat hari ini. Ketika dia memegang pedang di tangannya, dia dapat membuat semua orang tidak dapat bernapas hanya dengan mengandalkan tekanan. Menggigit. Tepat ketika semua orang hendak pingsan, sebuah suara yang agak renyah terdengar, bagaikan sumber air panas, mengalir ke dalam hati setiap orang, dan perasaan tertekan serta takut tadi benar-benar menghilang. Entah kapan Xiao Lang sudah berdiri, memegang Guqin di belakangnya. Suara Guqin tadi bagaikan sihir, dan setelah melepaskan tekanan Xiao Lang berkata dengan ringan, "Aku sudah 5 tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kau masih begitu sombong. Haha, apakah benar-benar sudah 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Xiao Lang, mengapa kau tidak berani mengatakannya kau ingin bergabung dengan sekte Tianyi kami, tetapi akhirnya gagal dalam ujian? Itu benar, bagaimana kau bisa berani mengatakannya? Jenius paling cemerlang di seluruh wilayah Yankuan bahkan tidak dapat lulus ujian untuk menjadi murid tingkat pemula dari sekte Tianyi kami." Setelah mendengar kata-kata Xiao Lang, ekspresi mengejek melintas di wajah Qinlong, dan dia tertawa. Bagaimana itu mungkin? Beberapa orang yang belum pernah keluar dari wilayah Yankuan menunjukkan sedikit ketidakpercayaan di wajah mereka dan berkata dengan suara putus asa, tetapi orang-orang lain di sisi lain. Peri bunga, Wu Xihong, Xiang Bin di samping Xiao Lang, bagaimanapun, menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Hanya ketika Anda keluar dari wilayah Yankuan dan wilayah lainnya, Anda akan tahu bahwa dunia luar tidak hanya mengasyikkan, tetapi juga kejam. Mereka sekarang menjadi pusat perhatian di festival seni bela diri, tetapi di wilayah lain, mereka tidak berbeda dari orang biasa. Sesaat, Xiao Lang tidak tahu harus berkata apa, dan yang lainnya tercengang oleh berita itu atau tidak tahu bagaimana membela diri. Pada saat ini, Wei Hong membanting meja dan berkata dengan keras, "Bukankah kalian di sini hanya untuk menantangku? Jadi, apakah kalian akan melakukannya sendiri, atau kalian akan melakukannya satu persatu?" Suara yang sedikit arogan, bercampur dengan sedikit nada mendominasi, memecah ketenangan kerumunan. Bahkan Qinlong di atas panggung tertegun sejenak. Ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara hanyalah seorang pemuda dari seniman bela diri tingkat 7, dia menunjukkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, "Provokasimu benar-benar tidak berpengaruh padaku. Jangan khawatir, kali ini, aku hanya membawa rekan-rekan magangku ke sini untuk bersaing dengan apa yang disebut generasi baru jenius di wilayah Yankuan." Sambil berbicara, Qinlong berteriak pelan kepada orang-orang di bawah Yang Lin, "Kemarilah dan belajarlah dari para jenius di festival seni bela diri terakhir. Ingat, kalian harus berhenti setelah selesai." Qinlong mengucapkan kata jenius dengan sangat keras, dengan sedikit sarkasme di matanya. Dia datang ke meja Xiao Lang dan terkekeh, "Saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan hari ini. Saya tidak tahu siapa jenius seni bela diri di sesi terakhir Anda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki 4 tokoh terkemuka di wilayah Yankuan. Bagaimana mungkin tidak ada yang berani menerima tantangan?" Pada saat ini, di antara beberapa orang yang dibawa oleh Qinlong, seorang pemuda berjalan keluar dengan sedikit kebanggaan di wajahnya dan sosok yang sedikit kurus. Namun, ketika dia berdiri, tidak ada yang berani meremehkannya. Puncak kelas 9. Melihat kultivasi pria ini, semua orang terkesiap, tetapi mereka sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, Meng Wuqing dan 3 lainnya semuanya berada di puncak peringkat ke-9. Yang Lin melompat ke atas panggung, meletakkan tangannya di belakang punggungnya,
tampak tenang, dan berkata dengan tenang, "Saya Yang Lin dari Sekte Tianyi. Saya ingin tahu jenius mana dari wilayah Yan Kuan yang berani maju dan bertarung dengan saya." Melihat Yang Lin menunjukkan sedikit kebanggaan dari lubuk hatinya, semua orang menjadi sangat marah. Bahkan Xiao Lang pun memiliki kilatan kemarahan di matanya. Dia sekarang mengerti apa yang dimaksud Qin Long. Dia akan terlebih dahulu menggunakan generasi muda untuk menamparkan wajahnya, dan kemudian bertarung dengannya secara pribadi, sehingga menginjak-injak seluruh wilayah Yan Kuan di bawah kakinya. "Kakak senior, apakah kita perlu naik pada saat ini?" Fang Xue tidak duduk. Sebaliknya, dia berdiri di bawah bersama keempat orangnya. Seorang pria muda di sebelahnya tampak bersemangat dan berkata dengan suara rendah. "Mengapa kamu terburu-buru karena Sekte Tianyi ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri, biarkan saja mereka melakukannya. Kita di sini hanya untuk melihat apakah ada bakat yang bagus. Jangan salah paham." Fang Xue menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya dan memarahi dengan suara rendah. "Biarkan aku memberimu pelajaran." Zhang Wuchen, yang duduk di bawah, juga menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Dia tiba-tiba berdiri tanpa menyapa yang lain. Dia langsung melompat, dengan sedikit semangat juang yang membara di matanya. Pedang panjang di tangannya muncul langsung di tangannya. Dia menatap Yang Lin dan berteriak, "Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong." Desir, sosok Zhang Wuchen tiba-tiba berubah, dan niat pedang merasuki tubuhnya. Jurus pertamanya adalah jurus membasmi. Semua niat pedang terkonsentrasi oleh Zhang Wuchen pada satu titik dan langsung menuju tenggorokan Yang Lin. Pendekar pedang itu terbasmi dengan satu tebasan. Jelas bahwa Zhang Wuchen telah menguasai apa yang paling dikuasainya. Niat pedang 5 poin, tingkat seniman bela diri tingkat 9, lumayan, benar-benar membuka mataku, dia benar-benar jenius. Melihat Zhang Wuchen di atas panggung, Qin Long benar-benar tersenyum tipis, seolah setuju. Mendengar perkataan Qin Long, raut wajah Xiao Lang sedikit berubah. Dia melihat bahwa menghadapi serangan Zhang Wuchen, Yang Lin sama sekali tidak menghindar, bahkan tidak mengeluarkan tenaga bela dirinya. Sebaliknya, dia hanya mencengkeram pedang Zhang Wuchen dengan tangan kanannya. Pengadilan kematian. Zhang Wuchen melihat tindakan Yang Lin dan raut wajahnya tampak muram, karena Wei Hong begitu sombong. Dia tidak percaya bahwa serangan sekuat tenaganya dapat dengan mudah ditangkap oleh orang lain. Namun, wajah Zhang Wuchen berubah drastis setelah itu, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa pedangnya benar-benar tertarik dan mengalir langsung ke tangan kanan Yang Lin. Saat pedang itu mengalir ke depan, upaya panik Zhang Wuchen untuk mengedarkan energi bela dirinya dan niat pedangnya menjadi sia-sia. Wah! Yang Lin menjepit pedang Zhang Wuchen dengan kedua jarinya dan menghancurkannya dengan remasan ringan. Sebelum Zhang Wuchen sempat bereaksi, Yang Lin mengayunkan tangannya dan ujung pedang itu menembus kaki kanan Zhang Wuchen. Zhang Wuchen berlutut di tanah dengan satu kaki, tetapi Yang Lin menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya. Dia tiba-tiba terbang dan pada saat yang sama, dia menggunakan lututnya untuk memukul kepala Zhang Wuchen dengan keras. Jika Zhang Wuchen terkena, dia mungkin akan langsung mati. Berhenti. Wajah Xiao Lang tampak marah saat melihat kejadian ini. Ia tiba-tiba berdiri dan hendak menyentuh Gu Qin untuk menyelamatkan Zhang Wuchen, tetapi Qin Long menghalanginya dengan pedang. Xiao Lang, dalam sebuah kompetisi, hidup dan mati diserahkan pada takdir. Kamu melanggar aturan dengan melakukan ini. Qin Long berkata ringan dengan seringai di wajahnya. Yang lain ingin menghentikannya, tetapi mereka diawasi oleh yang lain yang dipimpin oleh Qin Long dan tidak dapat bergerak. Namun, di atas panggung, Zhang Wuchen tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu untuk mati. Dia berteriak dengan marah dan tiba-tiba berdiri. "Jika kau ingin membasmiku, itu tergantung pada apakah kau memenuhi syarat." Zhang Wuchen sama sekali tidak peduli dengan luka di kaki kanannya. Tatapan kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan dua pedang panjang muncul di tangan Zhang Wuchen. Desir, desir, desir. Yang dilihatnya hanyalah Zhang Wuchen mengayunkan pedangnya dengan keras, dan ketiga cahaya pedang itu bergabung menjadi satu, langsung memaksa Yang Lin mundur. Tepat ketika Zhang Wuchen menghela napas lega dan hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Yang Lin telah pergi. Tidak ada seorang pun di depan, tetapi Zhang Wuchen segera merasakan bahaya di belakangnya. Tanpa mempedulikan hal lain, Zhang Wuchen langsung menyerang ke belakang, tetapi terhempas. Dalam pertarungan jarak dekat, pedang Zhang Wuchen sama sekali tidak ada keunggulannya. Saat ini, Yang Lin memperlihatkan sedikit kebanggaan di wajahnya. Ia benar-benar mengikuti dari dekat dengan satu langkah. Setiap pukulannya semakin kuat dari sebelumnya.
Degup, degup, Zhang Wuchen tidak punya pilihan selain melepaskan pedangnya dan melawan Yang Lin secara langsung. Namun, dia meremehkan kekuatan fisik Yang Lin. Hanya dengan 3 pukulan, tinju Zhang Wuchen hancur. Namun, Zhang Wuchen menggertakkan giginya dan menolak untuk mundur. Dia tiba-tiba melompat dan menendang Yang Lin, mencoba mencekiknya. Gulungan. Yang dia lihat hanyalah Yang Lin berteriak keras dan meninju kaki kanan Zhang Wuchen yang terluka dengan keras. Retakan. Dengan suara keras, kaki kanan Zhang Wuchen dipatahkan oleh Yang Lin. Saat Zhang Wuchen hendak terlempar keluar dari ring, dia berbalik dan kembali ke ring lagi. Pada saat ini, tinju Zhang Wuchen berdarah dan kaki kanannya tidak dapat berdiri. Dia terlatih-tatih di atas ring dan menatap Yang Lin, tetapi tiba-tiba tertawa. Wilayah Yan Kuan-ku lemah, tetapi wilayah Yan Kuan-ku tidak pengecut. Ini adalah pertama kalinya Zhang Wuchen tertawa. Meng Wuqing, Chen Bitian dan yang lainnya di bawah tidak menyangka bahwa Zhang Wuchen akan begitu kejam kepada orang lain dan bahkan lebih kejam kepada dirinya sendiri. Pada saat ini, Wei Hong melihat situasi di atas ring dan juga sedikit terharu. Dia dapat melihat bahwa jika Zhang Wuchen tidak turun, dia mungkin akan benar-benar tidak berguna. Haha, baguslah, kau bukan pengecut, pergilah ke neraka. Yang Lin jelas terkejut dengan penampilan Zhang Wuchen, terutama kenyataan bahwa Zhang Wuchen, yang dipukuli habis-habisan olehnya, benar-benar tertawa. Merasa ada sedikit sarkasme dalam senyuman itu, Yang Lin menjadi sangat marah. Dia berteriak dengan marah dan melangkah di depan Zhang Wuchen. Pada saat yang sama, dia meninjunya dengan keras. Bersambung. Zhang Wuchen dikalahkan, tanpa kejutan apapun. Ketika Yang Lin meninju Zhang Wuchen dengan momentum besar, tinjunya yang berdarah bertabrakan dengan Yang Lin, dan tanpa kejutan apapun, dia terlempar keluar dari arena. Ledakan. Suara keras terdengar jelas, dan Zhang Wuchen kini berlumuran darah. Kaki kanannya lumpuh total, dan tangannya cacat karena menahan serangan terakhir Yang Lin. Zhang Wuchen memuntahkan darah. Sulit dibayangkan bahwa Zhang Wuchen tidak pingsan. Matanya masih sedingin darah. Chen Bitian dan Meng Wuqing sudah berdiri. Terutama Meng Wuqing, dia mengeluarkan pil dan meminta Zhang Wuchen untuk meminumnya. Wuqing, Chen Bitian, kekuatan fisik orang ini luar biasa. Saat kalian melawannya, jangan mendekatinya. Dia juga sangat cepat, jadi kalian harus berhati-hati. Setelah Zhang Wuchen selesai mengatakan ini dalam satu tarikan napas, dia tidak dapat menahannya lagi, dan menyemburkan seteguk darah lagi, dan pingsan. Seseorang di dekatnya telah membantu Zhang Wuchen turun dan bersiap untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, Meng Wuqing dan Chen Bitian saling memandang, dan Shen Xuan di samping juga memiliki ekspresi yang sedikit serius. Inilah kejeniusan wilayah Yan Kuan milikmu. Dia tidak istimewa. Jika hanya ini yang kalian miliki, maka kalian semua harus menyerang bersama. Sementara ketiganya sedang berpikir keras, Yang Lin tersenyum tipis dan berbicara, tanpa sedikit pun tanda terengah-engah di wajahnya. Dia menepuk tangannya dengan ringan dan berbicara dengan cara yang agak acuh tak acuh. Bahkan dengan tatapan acuh tak acuh seperti itu, dia benar-benar membuat semua orang marah, dan wajah Xiao Lang juga sedikit berubah. Namun, ketika dia hendak membiarkan Wei Hong naik langsung, dia tiba-tiba menemukan bahwa Wei Hong telah menghilang. Wei Hong hilang. Tidak seorang pun memperhatikan ketika Wei Hong pergi, tetapi setelah Wei Hong pergi, kompetisi masih harus diadakan, bahkan jika seluruh wilayah Yan Kuan disiksa sampai mati, mereka tidak dapat kehilangan martabat mereka. Biar aku saja, coba aku ukur beratnya. Shen Xuan tiba-tiba berbicara. Setelah melihat Shen Xuan naik, Meng Wuqing dan Chen Bitian saling memandang. Mereka berdua melihat tekad di mata masing-masing. Jika mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian, maka kultivasi mereka tidak akan mencapai tingkat seperti sekarang. Tapi, apakah Wei Hong tiba-tiba pergi? Meng Wuqing menatap kursi kosong di sebelah Xiao Lang di kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbicara. Penjahat yang hina. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkannya. Chen Bitian juga mendengus dingin saat ini. Awalnya, kekuatan Wei Hong berada di atas mereka. Setelah mereka naik untuk mencari tahu garis bawah, Wei Hong akan muncul kemudian. Dengan cara ini, peluang mereka untuk menang akan lebih besar. Tapi anak ini malah kabur. Mereka bukan satu-satunya yang merasa kesal. Orang-orang yang awalnya optimis terhadap Wei Hong juga menggelengkan kepala karena bingung. Pada saat yang sama, mereka memiliki pertanyaan lain. Mungkinkah Wei Hong baru saja meninggalkan kota Hongda? Tetapi, tidakkah dia tahu bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi musuh semua orang? Wei Hong,
yang dikutuk oleh semua orang, meninggalkan alun-alun seni bela diri dan melihat semua orang menggendong Zhang Wuchen, bersiap untuk mengirimnya langsung ke kota Hongda. Sementara Sekte Zhang Wuchen, Sekte Fengjian, menggunakan gerakan kaki untuk menghentikannya. Apa yang ingin kau lakukan jelas, orang-orang yang bertanggung jawab membawa Zhang Wuchen adalah murid-murid Sekte Fengjian. Mereka secara alami mengenali Wei Hong dan mengira Wei Hong sedang membalas dendam. Oleh karena itu, ekspresi waspada melintas di wajah mereka dan mereka berteriak dengan suara yang dalam. Wei Hong mengabaikan mereka, tetapi dua pil lagi muncul di tangannya. Dia langsung membuka mulut Zhang Wuchen dan memasukkannya. Pada saat ini, salah satu murid tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak dengan marah, kakak Zhang sudah menjadi seperti ini, jangan bertindak terlalu jauh. Saat dia berkata demikian, dia hendak menyerang, tetapi Wei Hong menghentikannya dengan tinjunya dan berkata dengan tenang, kirim dia pergi dan biarkan dia pulih. Tangan dan kakinya masih utuh. Setelah mengatakan ini, Wei Hong mengabaikan ekspresi terkejut mereka dan langsung masuk ke dalam. Keempat murid Sekte Fengjian tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, seorang anak laki-laki gemuk tiba-tiba berkata dengan suara putus asa, lihatlah kakak senior Zhang. Mereka hanya melihat tubuh Zhang Wuchen tampak bersinar dan wajahnya berubah dari suram menjadi gelap, tetapi darah di tubuhnya telah berhenti mengalir. Keempat orang itu segera mengerti dan berhenti berbicara omong kosong, berlari dengan liar menuju sekte mereka sendiri. Ketika Wei Hong kembali ke tempat duduknya, dia melihat bahwa orang yang sedang bertarung itu sebenarnya adalah Shen Xuan. Setelah melihat situasi di lapangan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Shen Xuan, tidak peduli seberapa hebat ilmu pedangnya, tidak akan pernah bisa menandingi Yang Lin. Benar saja, setelah 10 gerakan, Yang Lin menjatuhkan Shen Xuan dari lapangan. Setelah 2 pertarungan berturut-turut, ia menang berturut-turut. Wajah Xiao Lang sangat jelek, dan yang lainnya juga marah. Namun, saat ini, Yang Lin mengatakan dari awal bahwa ia hanya akan menantang 4 tokoh utama dari festival seni bela diri sebelumnya. Ini membuat yang lain tidak mungkin naik. Aku sudah bilang pada kalian untuk berkumpul. Kenapa kalian masih membuang-buang waktu? Sepertinya festival bela diri terakhir benar-benar sampah. Kalian masih menyebut diri sebagai pemimpin generasi baru, tapi menurutku itu semua omong kosong. Selain memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, kepercayaan diri Yang Lin meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa malu dengan kekhawatirannya sebelumnya, jadi dia berteriak keras. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di wilayah Yankuan milikku? Aku, Meng Wuqing, ada di sini untuk belajar darimu. Chen Bitian awalnya ingin naik dan menghabiskan energinya terlebih dahulu, tetapi kilatan kemarahan melintas di mata Meng Wuqing, dan dia tiba-tiba melompat ke atas panggung. Sebagai kesayangan surga, Meng Wuqing tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Kamu bisa kalah, tapi kamu tidak bisa mundur. Meng Wuqing memiliki prinsipnya sendiri di dalam hatinya. Saat ini, dia mengenakan pakaian putih dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia tampak seperti peri di istana bulan. Sutra merah terbang langsung dari lengan panjang Meng Wuqing. Meng Wuqing hanya menginjak sutra merah itu dengan ringan dengan jari kakinya dan perlahan-lahan melangkah ke panggung seolah-olah berjalan di udara. Yang Lin menatap Meng Wuqing yang seperti peri dengan mata terbuka lebar. Namun, dia tersenyum dan berkata dengan anggun, aku, Yang Lin, tidak pernah memukul seorang wanita. Selain itu, apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di wilayah Yankuan? Bagaimana mungkin mereka rela membiarkan wanita cantik sepertimu keluar? Hanya aku yang bisa mengalahkanmu. Mendengar ejekan Yang Lin, suasana hati Meng Wuqing tetap tidak berubah, sama sekali tidak ada amarah. Dia tidak sedih maupun senang. Melihat Yang Lin, dia mengayunkan sutra merah dengan keras, yang mengaduk lapisan percikan udara di udara, dan mengelilingi Yang Lin seperti ular panjang. Dibandingkan dengan pertempuran dengan Wei Hong, momentum Meng Wuqing lebih kuat saat ini. Selain itu, ada tanda-tanda terobosan. Selain itu, Meng Wuqing cukup pintar. Dia tahu bahwa kekuatan fisik Yang Lin kuat, jadi dia menggunakan kelembutan untuk mengalahkan baja. Wah, Yang Lin ingin langsung menghancurkannya dengan tinjunya, tetapi tidak ada cara. Hong Ling tampaknya memiliki mata dan menggunakan kekuatan Yang Lin untuk melakukan serangan balik. Ketika tinju Yang Lin mengenai, tinju itu langsung dihindari. Pada saat ini, tatapan mengejek melintas di mata Meng Wuqing, dan 5 anak panah pendek tiba-tiba muncul di lengan kirinya. Ketika 5 anak panah pendek keluar pada saat yang sama, tangan kanan Meng Wuqing tiba-tiba melingkari mereka. Pada saat yang sama, mata Meng Wuqing bersinar dengan cahaya ungu, menutupi Yang Lin. Pada saat ini,
ekspresi Yang Lin tampak linglung sejenak, dan momen linglung inilah yang memberi Meng Wuking kesempatan. Setelah membungkus tubuh Yang Lin, 5 anak panah pendek melesat langsung ke arah Yang Lin dari 5 arah. Wanita yang kejam. Kemarahan melintas di wajah Qin Long, tetapi dia tidak siap untuk melangkah maju untuk membantu. Pertama-tama, kata-katanya sebelumnya masih ada. Di sisi lain, dia membawa orang-orang ini ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, Sekte Tianyi sangat kuat. Jika Yang Lin hanya memiliki kemampuan ini, maka akan lebih baik untuk tidak memilikinya. Mengembuskan, 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 mengembuskan. 4 anak panah panjang benar-benar menembus tangan dan kaki Yang Lin secara langsung, dan rasa sakit itu akhirnya membuat Yang Lin kembali ke dunia nyata dari ilusi. Anak panah panjang lainnya ingin menembus tenggorokan Yang Lin, tetapi ia berhasil melepaskan diri dari sutra merah dan langsung meraihnya. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat wajah Yang Lin tampak mengerikan dan menakutkan. Dia mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan langsung berlari ke arah Meng Wuking. Melihat penampilan Yang Lin, ekspresi mengejek melintas di wajah Meng Wuking. Wah! Sutra merah lain muncul, seperti cambuk panjang, menghantam kaki Yang Lin dengan keras. Arah hantaman itu tepat kedua anak panah pendek di kaki Yang Lin. Dengan hantaman ini, kedua anak panah pendek itu langsung menembus kaki Yang Lin. Yang Lin sangat kesakitan hingga ia ingin mati saja. Memanfaatkan kesempatan ini, Meng Wuking terbang tinggi, menghentakkan kakinya dengan keras, setiap tendangan lebih ganas dari sebelumnya, dan menendang Yang Lin tepat di bawah ring, menyebabkannya muntah darah dan pingsan. Bagus. Meng Wuking jatuh dengan lembut, masih seperti peri yang tidak tertarik pada hal-hal duniawi, dengan wajah tenang. Namun tiba-tiba terdengar sorak-sorai keras dari bawah. Ekspresi kepuasan melintas di wajah Wu Zihong, dan dia berteriak keras. Yang lain juga bertepuk tangan dengan keras. Jelas, kali ini, wilayah Yan Quan mendapatkan kembali sedikit mukanya. Xiao Lang juga menjadi tenang saat ini, dengan senyum terpancar di wajahnya. Namun, wajah Qin Long tampak sangat jelek ketika dia melihat Yang Lin yang terluka parah. Dengan lambaian tangannya yang kecil, salah satu dari mereka langsung membantu Yang Lin berdiri dan membantunya keluar pada saat yang sama. Hehe, ini baru permulaan. Qin Yun, pergilah dan belajarlah dari pahlawan wanita dari wilayah Yan Quan ini. Ingat, kamu tidak boleh terlalu kejam. Qin Long tersenyum muram dan berkata sambil menggertakkan giginya. Begitu Qin Long selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar, dan wajah semua orang berubah drastis. Begitu Qin Long selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari belakangnya. Penampilannya biasa saja, begitu biasa sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya di antara kerumunan. Bahkan Wei Hong, yang termasuk di antara orang-orang yang dibawa Qin Long, tidak terlalu peduli. Namun, ketika pemuda berpakaian hitam, Qin Yun, melangkah maju, ekspresi semua orang berubah drastis, karena ketika dia mengangkat kepalanya, tatapan matanya menunjukkan sedikit aura binatang buas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembasmi yang sangat kuat, jelas-jelas berasal dari gunung darah dan lautan darah. Ya dewa, berapa banyak orang yang harus dibasmi orang ini hingga memiliki energi darah yang begitu kuat. Lagi pula, orang-orang yang dibasminya pasti tidak bersalah, karena semua darah dan energi itu adalah roh jahat bukan dendam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ada gunung darah dan lautan darah. Sementara semua orang berdiskusi, Qin Long menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Qin Yun ini tidak lain adalah saudara kandungnya. Selain itu, Qin Yun dibuang ke padang pasir olehnya untuk pelatihan sejak dia masih kecil. Selain itu, Qin Yun benar-benar tinggal di kota hasrat di domain langit tersuspensi selama setengah tahun penuh. Selama setengah tahun ini, energi darah Qin Yun sangat kaya, dan bahkan Qin Long kesulitan memenangkan pertempuran dengannya. Saudaraku, kali ini, biarlah namamu dikenal di seluruh wilayah Yan Quan. Mata Qin Long berkilat penuh cinta. Melihat orang-orang di bawah ring, tatapan dingin terpancar di sudut mulutnya, dan dia bergumam. Sepertinya Meng Wuking akan kalah. Wei Hong menatap Qin Yun di atas panggung dan menggelengkan kepalanya sedikit, sambil berpikir dalam hati. Qin Yun berdiri di atas panggung, memancarkan niat membasmi yang kuat. Matanya seperti mata binatang buas. Dengan satu gerakan, dia benar-benar menghancurkan aura yang diciptakan oleh Meng Wuking. Selain itu, niat membasmi di tubuh Qin Yun langsung menyerbu ke arah Meng Wuking. Itu seperti jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi hantu, mencoba menutupi roh Meng Wuking. Melihat ini, Meng Wuking mencibir. Dengan lolongan panjang,
roh-roh jahat ini langsung hancur. Titik titik titik, titik titik titik. Cahaya ungu di matanya menyala, menyelimuti Qin Yun. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Qin Yun melemparkan tinjunya ke udara. Dengan pukulan ini, semua orang di bawah ring sepertinya mendengar suara retakan. Jika ilusimu mencapai tahap tengah, itu mungkin akan berdampak padaku. Sekarang, jangan buang-buang energimu. Suara Qin Yun yang agak suram keluar, dan saat keluar, dia bahkan tidak memberi Meng Wuqing kesempatan untuk berpikir, dan memimpin dalam menyerang. Ketika Qin Yun melangkah, seakan-akan seluruh alun-alun seni bela diri bergetar dengan langkahnya. Pada saat ini, ketika Qin Yun dengan gila-gilaan mengedarkan energi bela dirinya, penghalang film tipis muncul di sekitar Qin Yun. Wu Zong, semua orang merasa ngeri, dan bahkan gelas anggur di tangan Qin Long hampir jatuh ke tanah. Namun, dia tertawa terbahak-bahak setelahnya, merasa sangat bahagia. Anda tahu, Qin Yun mampu melawan dirinya sendiri ketika dia berada di puncak seni bela diri tingkat ke-9, dan sekarang dia telah menembus ke tingkat master seni bela diri. Di seluruh wilayah Yan Quan, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ekspresi Meng Wuqing juga sangat ngeri, tetapi pada saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, karena tinju Qin Long sudah ada di depannya, dan Meng Wuqing harus melawan dengan sekuat tenaga. Wah, Qin Long tidak bergerak sama sekali, tetapi Meng Wuqing memiliki jejak darah yang mengalir dari sudut mulutnya dan dia melangkah mundur tanpa sadar. Satu gerakan, hanya satu gerakan, sudah cukup untuk melukai Meng Wuqing. Pada level Wu Zong, seseorang dapat mengubah energi bela diri menjadi jejak energi sejati, dengan demikian melindungi permukaan tubuhnya. Karena itu, Qin Long sama sekali tidak perlu khawatir tentang perlindungannya sendiri, dan dapat menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, Meng Wuqing harus membagi sebagian perhatiannya untuk membela diri. Apa yang harus kita lakukan kali ini? Wajah Xiao Lang tampak agak jelek. Di antara mereka yang hadir, dialah satu-satunya yang berada di level sekte bela diri. Apakah dia harus bertarung langsung dengan generasi muda? Yang lain juga menundukkan kepala. Mereka tidak takut mati, tetapi situasi saat ini adalah jika mereka maju, mereka akan menjadi umpan meriam. Bahkan Meng Wuqing tidak dapat menahan satu gerakan pun dari lawan, apalagi mereka. Formasi 1000 Sutra, Meng Wuqing mengabaikan sifat introvertnya sendiri. Dengan teriakannya yang dingin, garis-garis sutra merah tiba-tiba keluar dari lengan bajunya yang panjang seperti orang gila, dan wajahnya menjadi semakin pucat. 1, 2, 3, 100. 100 kain sutra merah langsung mengelilingi seluruh arena, dan saat ini, semua orang hanya bisa melihat jubah merah besar. Seluruh arena sepenuhnya dikelilingi oleh kain sutra merah, dan ini baru permulaan. Mengentalkan, setelah teriakan dingin Meng Wuqing, 100 benang sutra merah mulai berputar dengan kencang. Jika benang sutra merah tadi seperti jubah merah, maka pada saat ini, setelah teriakan dingin Meng Wuqing, benang sutra merah mengembun menjadi ular panjang, saling terkait dan terjalin satu sama lain langsung di udara. Hanya dalam waktu singkat, saat tak seorang pun mampu bereaksi, mereka melihat 100 sutra merah melingkari Qin Yun dengan erat, bagaikan membungkus pangsit beras, membungkus Qin Yun dengan erat. Panggilan, keringat masih terlihat di wajah Meng Wuqing. Ia menghela napas panjang lega. Adapun orang-orang di bawah, mereka juga bereaksi dan raut wajah mereka tampak gembira. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Meng Wuqing bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Haha, dia memang jenius yang langka di Sekte Hanshi. Dia bertarung melawan Sekte Wu. Reputasinya memang pantas. Benar sekali. Kali ini, saya rasa Xuan Kong Domain tidak punya kualifikasi untuk menamparkan wajah kita. Ya, akhirnya aku bisa bernapas lega. Semua orang sangat gembira, bahkan Xiao Lang pun tersenyum sekilas. Tetapi Wei Hong menunjukkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Qin Yun dapat dikalahkan dengan mudah, dia tidak akan memiliki begitu banyak roh jahat di tubuhnya. Ledakan. Tepat ketika semua orang tengah gembira, terdengar ledakan keras. Kemudian, semua orang tiba-tiba merasakan seberkas cahaya memancar langsung dari sutra merah, yang dengan mudah menghancurkan kepungan itu. Semua orang melihat aura pembasmi membubung ke langit, dan tiba-tiba Qin Yun melompat keluar darinya. Saat ini, dia memegang pedang panjang di tangannya, dan aura pembasmi melonjak di sekujur tubuhnya, seperti dewa pembasmi. Jelas bahwa Meng Wuqing sudah siap. Saat dia menerobos, panah pendek yang tak terhitung jumlahnya telah melesat ke arahnya. Mendengus, Qin Yun berteriak dingin, dan mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan ringan, yang langsung dihadangnya. Pada saat yang sama, melihat Meng Wuqing yang sedikit lemah,
Mata Qin Yun melonjak dengan niat membasmi, dan dia sama sekali tidak memiliki belas kasihan, dan mengayunkan pedang ke arahnya. Wah, Meng Wuqing menangkis pedang itu dengan agak canggung, tetapi kemudian wajahnya berubah drastis. Qin Yun muncul di belakangnya dan meledakkannya keluar dari arena dengan punggung pedangnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada agak dingin, "Aku tidak membasmi wanita, tetapi aku akan membasmimu lain kali aku melihatmu." Kata-kata Qin Yun yang sangat dingin bergema di seluruh alun-alun seni bela diri. Tidak seorang pun mengira Qin Yun sedang bercanda. Meskipun dia menunjukkan belas kasihan, dia tetap memukul Meng Wuqing dengan keras dengan punggung pisaunya, menyebabkannya muntah darah. Seseorang telah membantu Meng Wuqing turun. Dalam sekejap mata, 3 dari 4 orang di seluruh wilayah Yan Kuan telah dikalahkan. Selain itu, belum lagi Chen Bitian, jika dia naik, dia juga akan dikalahkan. Kecuali Xiao Lang, tidak ada seorang pun yang hadir yang telah mencapai level Wuzong. Seluruh alun-alun seni bela diri dilemparkan ke dalam situasi yang canggung untuk sesaat. Wei Hong tidak bertindak gegabah, karena jelas bahwa sekarang belum gilirannya. Dalam keheningan, Chen Bitian tiba-tiba berdiri. Pertarungan ini adalah pertarungan yang pasti akan ia kalahkan, tetapi ia harus berjuang. Dia memegang kipas di tangan kanannya dan melompat ringan ke atas panggung. Melihatnya, Qin Yun menggelengkan kepalanya sedikit, tatapan jijik melintas di matanya, dan berkata ringan, "Kamu bukan lawanku, keluarlah." Begitu Qin Yun selesai mengucapkan kata gulung, aura pembasmi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Chen Bitian, dan pada saat yang sama, Qin Yun menebas dengan keras dengan pisaunya. Ah! Dengan suara gemuruh, Chen Bitian tampaknya telah melihat sesuatu yang mengerikan. Terlebih lagi, sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang itu menebas dengan keras. Dia tidak punya cara untuk melawan dan terlempar keluar dari lapangan oleh cahaya pedang itu. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, dan jelas bahwa dia terluka parah. Pada saat ini, Qin Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan, "Lupakan saja, kalian semua berkumpul, jangan buang waktu. Aku tidak peduli apakah kalian jenius kuno atau jenius modern. Jika kalian bahkan tidak dapat mencapai tingkat master seni bela diri, maka di mataku, kalian adalah sampah, sampah mutlak." Wah, kamu cari kematian. Mendengar ejekan Qin Yun, Wu Zihong sama sekali tidak tahan. Kemarahan melintas di wajahnya. Dia melangkah ke atas panggung dan meninju Qin Yun dengan keras. Namun, dia ditebas oleh pisau Qin Yun. Engah! Dia pingsan lagi, lalu peri bunga berteriak dingin dan naik ke panggung, tetapi dia tetap kalah. Pada akhirnya, Liu Sheng, Xiang Bin, dan beberapa talenta veteran disingkirkan satu persatu dari panggung oleh Qin Yun. Saat ini, seluruh arena dipenuhi orang, tetapi di atas panggung, Qin Yun tetap tenang. Kecuali gadis tadi, orang lain di wilayah Yan Kuan benar-benar tidak ada yang baik. Fang Sue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit jijik. Satu orang benar-benar menghalangi mereka secara langsung, sementara Qin Long, yang duduk di bawah, tersenyum lebih lebar lagi. Ia percaya bahwa setelah kejadian hari ini tersebar, Sekte Tianyi miliknya akan menjadi lebih terkenal, dan adik laki-lakinya juga akan menjadi terkenal. Berhenti. Pada saat ini, Xiao Lang berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan, dan seluruh tubuhnya menunjukkan sedikit kesepian. Dia berdiri perlahan, memegang gukin di tangannya, dan berjalan menuju panggung selangkah demi selangkah. Beberapa orang yang jatuh di atas panggung meneteskan air mata, karena adegan ini sangat mirip dengan adegan 5 tahun lalu, saat Xiao Lang bertarung sampai mati. Mungkinkah masih belum ada seorang pun di wilayah Yan Kuan yang dapat mendukungnya? Pada saat ini, sosok secepat kilat muncul tepat di atas ring. Pada saat yang sama, dengan senyum tipis di wajahnya, dia terkekeh dan berkata, "Tidak perlu banyak orang untuk mengalahkanmu. Tadi, aku hanya menggodamu." Bersambung 350